Suamiku berkata sambil menyeringai, mantan pacarku akan datang untuk makan malam Natal, jangan membuat suasana jadi canggung. Sekali ini saja, cobalah bersikap manis. Tentu saja aku mengangguk, berpura-pura kata-katanya tidak menusuk hatiku seperti belati. Yang tidak ia ketahui adalah, aku juga telah mengundang tamu rahasiaku sendiri. Ketika bel pintu berbunyi, wajahnya pucat pasi, dan ruangan menjadi sunyi senyap. Jangan membuat suasana jadi canggung. Sekali ini saja, cobalah bersikap manis, kata Baskara Wijoyo, bahkan tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Ia hanya mengangkat gelas whiskinya dan menyesapnya lagi. Dia memberitahuku bahwa aku harus mengundangnya untuk makan malam Natal seolah-olah itu hanya pengingat untuk mengambil pakaiannya dari dry cleaning. Aku berdiri di apartemen mewah kami di kawasan Menteng, dengan lap piring di tangan. Tanganku masih basah karena mencuci piring makannya yang hampir tak tersentuh. Sejenak, aku tidak bisa bergerak, bahkan bernapas. Kata-kata itu melayang di antara kami seperti racun. Sekali ini saja, cobalah bersikap manis. Seolah-olah akulah masalahnya. Seolah-olah aku adalah anak yang sulit diatur yang terus-menerus perlu dikoreksi, bukan istrinya selama 4 tahun yang tanpa henti mengecilkan dirinya sendiri untuk memenuhi harapannya. Tentu saja, sayang, suaraku terdengar sangat manis. Apapun yang kamu inginkan, end quote. Dia akhirnya mengangkat kepalanya, memberiku senyum puas yang dulu pernah membuat jantungku berdebar kencang. Sekarang, senyum itu membuat perutku mual. Karena yang tidak Baskara tahu, yang tidak akan pernah ia duga, adalah aku sudah melihat ponselnya. Aku tahu persis mengapa Bianca Pramesti benar-benar datang untuk makan malam Natal, dan aku juga telah mengundang seseorang. Tapi aku terlalu terburu-buru. Mari kita kembali ke masa lalu, untuk menunjukkan kepadamu bagaimana aku menjadi wanita seperti ini, wanita yang berdiri di dapur mewahnya, menelan penghinaan dengan senyuman sambil merencanakan balas dendam di balik kesopanan yang sempurna. 4 tahun lalu, aku pikir aku memenangkan lotre ketika Baskara Wijoyo melamarku. Kami bertemu di sebuah acara amal perusahaan. Aku yang mengelola acara tersebut, memastikan sampahnya terus mengalir agar patung es tidak mencair, memastikan lelang amal berjalan lancar. Dia ada di sana mewakili Nusantara Capital, perusahaan investasi tempatnya bekerja sebagai analis. Tampan dengan setelan jas yang dibuat khusus, percaya diri yang berasal dari keluarga kaya raya dan gelar dari universitas ternama. Dia bisa sangat menawan jika mau, dan dia mendekatiku dengan intensitas terfokus yang sama seperti saat dia mengelola portofolio saham. Bunga dikirim ke kantorku, reservasi di restoran yang tidak mampu kubayar, perjalanan akhir pekan ke villa keluarganya di puncak. Dia membuatku merasa istimewa, terpilih, seolah-olah aku adalah satu-satunya wanita yang berarti di seluruh Jakarta. 6 bulan kemudian, dia melamar. Setahun setelah itu, kami menikah dalam sebuah upacara yang setiap detailnya direncanakan oleh ibunya. Tempatnya dibiayai oleh orang tuanya, dan daftar tamunya lebih banyak diisi oleh rekan-rekannya daripada teman-temanku. Seharusnya aku sudah melihat polanya saat itu. Tapi aku dibutakan oleh cinta. Usianya 31 tahun, aku 26. Aku salah mengira sifatnya yang mengontrol sebagai kepedulian, sifat posesifnya sebagai pengabdian. Perubahan dimulai dari hal-hal kecil, batasan-batasan halus yang menjadi opini kuat, dan kemudian menjadi aturan tak terucapkan. Gaun itu. Bukankah agak terlalu terbuka untuk makan malam kantor, Kirana? Mungkin pakai sesuatu yang lebih konservatif? Teman-temanmu baik, tapi mereka sepertinya bukan level kita. Bagaimana kalau kita fokus membangun hubungan yang akan membantu karier kita berdua? Menjadi event planner itu bagus untuk wanita lajang. Tapi sekarang kamu istriku, kamu tidak perlu bekerja. Kita tidak butuh uangnya. Dan sejujurnya, sayang, merencanakan pesta ulang tahun orang lain, apakah itu benar-benar bisa disebut karier? Komentar terakhir itu datang 8 bulan setelah pernikahan kami. Aku baru saja dipromosikan menjadi koordinator senior di sebuah perusahaan butik tempatku bekerja selama 3 tahun. Aku mencintai pekerjaanku, kreativitasnya, pemecahan masalahnya, kepuasan saat berhasil menyelenggarakan acara yang sempurna.
Tapi Baskara membingkai pengunduran diriku sebagai sebuah kemewahan, sebuah hak istimewa. Tinggallah di rumah, katanya. Urus apartemen, jadilah istriku. Bukankah itu yang kamu inginkan? Aku ingin menjadi istri yang baik. Aku ingin dia bangga padaku. Jadi, aku berhenti. Sekarang, 3 tahun kemudian, aku menghabiskan hari-hariku di apartemen indah ini yang lebih terasa seperti showroom daripada rumah. Semuanya bernuansa abu-abu dan krem, ramping, dewasa, mahal. Selera Baskara, bukan seleraku. Jika aku yang memilih, aku akan memilih warna, terakota yang hangat, biru tua, apapun yang terasa hidup. Tapi Baskara mengatakan warna-warni itu kuno dan norak, jadi kami mengikuti estetikanya. Aku menghabiskan waktuku mengatur makan malam untuk rekan-rekan Baskara dan istri-istri mereka, mendekorasi ulang, mengatur ulang. Para istri itu selalu sopan, selalu ramah, tetapi ada jarak. Mereka berbicara tentang karier mereka hukum, kedokteran, keuangan. Kemudian mereka akan menoleh kepadaku dan bertanya apa pekerjaanku, dan aku harus menjawab, saya ibu rumah tangga. Aku akan melihat sesuatu berubah di wajah mereka, apakah itu kasihan atau penilaian, aku tidak pernah yakin. Baskara sekarang pulang larut malam hampir setiap malam. Lembur, katanya, tetapi dia tidak pernah menjelaskan kesepakatan apa yang membutuhkan perhatiannya sampai jam 9 atau 10 malam. Aku belajar untuk tidak bertanya. Suatu kali aku bertanya apakah dia benar-benar harus berada di kantor selama itu, dan suaranya menjadi tajam, bukan marah, tetapi ketajaman yang terasa seperti peringatan. Aku sedang membangun masa depan kita, Kirana. Apakah menurutmu gaya hidup ini membayar dirinya sendiri? Apartemen ini, mobil-mobil, kartu kreditku, seseorang harus benar-benar bekerja. Jadi aku berhenti bertanya. Sebaliknya, aku menjadi istri yang sempurna. Aku belajar menyiapkan makan malam tepat saat dia masuk pintu. Aku belajar menjaga apartemen tetap rapi seperti di majalah. Aku belajar berpakaian sesuai keinginannya. Aku belajar tersenyum dan mengangguk di acara makan malam kantornya sementara istri-istri rekan lainnya membahas tuntutan hukum dan operasi dan tren pasar. Aku belajar membuat diriku menjadi lebih kecil. Malam ini seharusnya berbeda. Tanggal 20 Oktober bukan hari jadi, bukan ulang tahun, tapi aku ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan. Aku menghabiskan sore hari memasak makanan favorit Baskara, iga bakar madu, tumis asparagus dengan bawang putih dan parmesan, dan nasi daun jeruk buatan sendiri. Aku menata meja dengan porselen pernikahan kami, porselen putih berbingkai emas, hadiah dari orang tuanya. Aku menyalakan lilin, membuka sebotol anggur, dan mengenakan gaun biru tua yang dulu ia sukai. Baskara masuk pintu pada pukul 9.14 malam. Dia hampir tidak melirik meja, langsung menuju bar mini. Dan saat itulah dia menceritakan tentang Bianca. Bianca Pramesti. Mantan pacarnya dari universitas, wanita yang ia kencani selama 2 tahun sebelum kami bertemu, aku tahu tentangnya. Baskara kadang-kadang menyebutkannya, selalu dengan nada nostalgia, seolah-olah dia berada di kategori yang berbeda dariku dalam benaknya. Bianca berpikir sektor teknologi itu terlalu dibesar-besarkan. Bianca merekomendasikan restoran ini. Bianca selalu memahami produk keuangan yang rumit yang tidak dipahami kebanyakan orang. Aku merasa cemburu selama bertahun-tahun, tapi aku menahannya. Dia berada di Boston, seorang pengacara di sebuah firma hukum besar, menjalani kehidupan yang sama sekali terpisah dari kami. Dia adalah masa lalu. Aku adalah masa kini. Tapi sekarang, dia kembali ke Jakarta, dan Baskara ingin mengundangnya ke makan malam Natal kami. Dia penting bagiku, Kirana, katanya, seolah itu menjelaskan segalanya. Kami masih teman dekat. Dia akan sendirian selama liburan, dan akan baik jika kita menemaninya. Aku menyarankan agar kita mengundang adikku, Maya. Maya terus berkata ingin berkunjung, dan anak-anaknya pasti akan suka Jakarta saat Natal. Tapi Baskara langsung menolak ide itu. Adikmu terlalu banyak bicara. Lagi pula, ini bukan tentang dia. Bianca kembali ke Jakarta. Dia akan menjadi bagian dari lingkaran sosial kita sekarang, dan aku ingin kamu bersikap dewasa tentang ini. Oisan,
dan kemudian muncullah kalimat yang masih bergema di kepalaku. Jangan membuat suasana jadi canggung. Sekali ini saja, cobalah bersikap manis. Sekali ini saja. Seolah-olah aku terus-menerus berbuat salah, selalu mempermalukannya, selalu gagal memenuhi standar yang bahkan tidak pernah ia jelaskan. Aku tersenyum dan setuju. Karena itulah yang aku lakukan sekarang. Itulah diriku sekarang. Sampai 2 malam yang lalu, saat aku berhenti menjadi wanita itu. 2 malam yang lalu, aku tidak bisa tidur. Baskara mendengkur di sampingku, satu lengannya tergeletak di sisi tempat tidurku, ponselnya terus menyala dengan notifikasi di nakas. Biasanya aku mengabaikannya. Email kerja, notifikasi pasar hal-hal yang tidak ada hubungannya denganku, tapi malam itu, sesuatu membuatku melihatnya. Layarnya tidak terkunci. Pratinjau menunjukkan pesan WhatsApp dari B, tidak sabar bertemu besok. Aku sangat merindukanmu. Jantungku mulai berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel itu dan membuka pesan-pesannya. Apa yang kutemukan menghancurkanku. Pesan selama berbulan-bulan, ratusan. Baskara dan Bianca terus berkomunikasi selama dia di Boston. Mereka bertemu selama perjalanan bisnisnya, perjalanan yang sama di mana aku membantunya berkemas, memberinya ciuman selamat tinggal, dan menyambutnya pulang tanpa curiga. Pesan-pesan itu bukan sekadar sapaan ramah antara mantan kekasih. Mereka intim, eksplisit, penuh kerinduan dan lelucon pribadi dan referensi tentang masa depan bersama. Baskara. Aku merindukanmu, Bianca. Kuharap kita segera berada di kota yang sama. Bianca. Aku juga, Baskara. Berjauhan seperti ini adalah siksaan. Tinggal beberapa minggu lagi. Bianca, apakah dia curiga? Baskara. Tidak sama sekali. Kirana terlalu sibuk memilih bantal dan merencanakan pesta makan malam untuk menyadari apapun, dia wanita yang polos. Kata itu terus mungkul. Baskara menggambarkanku sebagai wanita yang polos, sederhana, mudah diatur, mudah dikendalikan. Bianca. Kamu selalu bilang dia sederhana. Baskara, benar. Itulah mengapa aku menikahinya. Mudah diatur. Tidak sepertimu. Kamu selalu selevel denganku. Aku membaca pesan demi pesan dalam kegelapan, menyaksikan pernikahanku berubah menjadi sesuatu yang buruk dan penuh perhitungan. Baskara tidak menikahiku karena cinta. Dia menikahiku karena aku bisa diatur, karena aku tidak akan menantangnya atau bersaing dengannya atau menuntut terlalu banyak. Aku adalah pilihan yang aman, pilihan yang mudah, pilihan yang sederhana. Tetapi pesan terbaru, dari 3 hari sebelumnya, adalah yang mengubah segalanya. Baskara. Aku akan memberitahu Kirana tentang Natal besok, menyiapkan panggungnya. Bianca. Apa menurutmu dia akan mengerti maksudnya? Baskara. Pada akhirnya, ya. Aku harus membuatnya yang mengajukan gugatan cerai. Lebih bersih begitu. Pengacaraku bilang, jika dia yang menggugat duluan, aku akan terlihat seperti korban. Ditambah lagi, perjanjian pranikah kita akan berlaku dia menandatanganinya tanpa membacanya. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Bianca. Kamu jahat sekali. Baskara, aku hanya realistis. Dan di tahun baru, dia akan pergi, dan kita tidak perlu bersembunyi lagi. Aku meletakkan ponsel itu kembali persis di tempatnya. Tanganku sekarang sangat stabil. Rasa sakit yang kurasakan beberapa menit sebelumnya telah mengkristal menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin, lebih berbahaya. Baskara ingin aku mengajukan gugatan cerai agar dia bisa berpura-pura menjadi korban dan, berkat perjanjian pranikah yang aku tanda tangani dalam keadaan mabuk cinta dan kepercayaan 4 tahun lalu, mempertahankan semua aset kami. Dia ingin mempermalukanku dengan membuatku menjadi tuan rumah makan malam Natal untuk kekasihnya. Dia ingin aku bersikap manis sementara dia membongkar pernikahan kami sesuai dengan keinginannya. Dia pikir aku terlalu sederhana untuk menyadarinya, terlalu polos untuk melawan. Dia salah. Keesokan paginya, aku membuatkan sarapan favoritnya Eggs Benedict dan tersenyum saat dia bahkan tidak mengangkat pandangan dari tabletnya. Aku bertanya tentang harinya dan tertawa mendengar jawaban singkatnya. Aku memainkan peran itu dengan sempurna. Karena aku sudah memutuskan.
Jika Baskara ingin bermain game, aku akan mengubah semua aturannya. Sore itu, saat dia bekerja, aku mengambil perjanjian pranikah kami dari brankas di ruang kerjanya. 4 tahun lalu, aku menandatanganinya tanpa membacanya, terlalu jatuh cinta, terlalu percaya untuk berpikir isinya akan pernah relevan. Sekarang, aku membaca setiap kata, syaratnya brutal. Jika aku mengajukan gugatan cerai dalam 5 tahun pertama pernikahan, aku akan menerima 500 juta dan tidak lebih. Tidak ada klaim atas apartemen meskipun uang mukanya berasal dari warisanku dari nenek, tidak ada tunjangan, tidak ada bagian dari dana pensiun atau portofolio investasinya. Aku akan pergi dengan hampir tanpa apa-apa. Tetapi kemudian aku menemukannya, tersembunyi di halaman 17, di tengah-tengah jargon hukum yang padat. Sesuatu yang pengacara Baskara pasti berharap aku tidak akan pernah menyadarinya. Pasal perselingkuhan. Jika perselingkuhan yang terbukti secara nyata oleh Baskara Wijoyo dapat dibuktikan, semua syarat perjanjian pranikah menjadi batal demi hukum, dan aset bersama akan dibagi sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Perselingkuhan yang terbukti secara nyata. Aku memotret setiap halaman perjanjian pranikah itu dan mengirimkannya ke akun email rahasia yang kubuat. Lalu aku meletakkan dokumen itu kembali persis di tempatnya. Baskara pikir aku sederhana. Dia pikir aku polos. Dia akan segera tahu betapa salahnya dia. Dan sekarang, disinilah aku berdiri, dengan lap piring di tangan, sementara Baskara menggulir ponselnya, sama sekali tidak menyadari bahwa aku tahu segalanya. Aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun, kekuatan. Dia menginginkan Bianca untuk makan malam Natal. Baiklah. Dia akan datang. Tapi akan ada tamu lain juga, tamu yang tidak diharapkan Baskara. Dan saat hidangan penutup disajikan, semua orang di apartemen ini akan mengerti persis pria macam apa Baskara Wijoyo itu, dan wanita macam apa diriku ini. Keesokan paginya setelah Baskara mengumumkan tentang makan malam Natal, aku bangun dengan kejernihan yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Dia sudah pergi, sebuah catatan di meja dapur mengatakan dia pergi lebih awal untuk pertemuan pagi di pusat kota. Aku tidak lagi mempercayainya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya sekarang terasa seperti kebohongan potensial, setiap penjelasan mencurigakan. Aku membuat kopi, mengambil laptopku, dan duduk di meja dapur. Aku menatap layar sementara uap mengepul dari cangkirku. Aku butuh bantuan. Bantuan profesional. Bantuan yang bisa mengubah kecurigaanku menjadi bukti yang akan berlaku di pengadilan. Tadi malam, setelah Baskara tertidur, aku menghabiskan sebagian besar waktuku online, mencari di forum-forum wanita yang bersiap untuk bercerai, artikel hukum tentang perjanjian pranikah dan hukum perceraian. Ada dunia informasi yang tidak pernah ku ketahui keberadaannya. Di sanalah aku menemukan sebuah rekomendasi. Ibu Retno Wulandari, seorang penyelidik swasta, mantan polisi, berspesialisasi dalam kasus perselingkuhan. 3 wanita lain di forum itu telah menggunakan jasanya, dan ketiganya memujinya. Dia mempercayaiku ketika tidak ada orang lain yang percaya, tulis seorang wanita. Dia memberiku bukti yang kubutuhkan untuk membela diriku. Tanpa ragu-ragu, aku mengirim email kepada Ibu Retno, singkat dan langsung ke intinya. Saya perlu membuktikan perselingkuhan suami saya. Bisakah kita bertemu? Kurang dari 1 jam kemudian, sebuah balasan datang, sebuah kafe di Senopati, pukul 2 siang ini. Saya akan memakai jaket biru, di meja sudut. Sisa pagi itu aku habiskan dalam keadaan aneh. Pikiranku melesat ke pertemuan sore nanti, sementara tubuhku secara mekanis melakukan rutinitas biasa. Aku merapikan spray tempat tidur dengan kencang, seperti yang disukai Baskara. Aku mengelap meja yang sudah bersih. Aku membalas pesan dari adikku, Maya, yang bertanya apakah rencana makan siang kita minggu depan masih berlaku. Tentu saja, tidak sabar bertemu denganmu, tulisku. Aku belum memberitahunya apa yang terjadi. Maya tidak pernah menyukai Baskara. Dia pikir aku berubah setelah menikah, lebih pendiam, tidak seperti diriku sendiri. Dia telah mengatakan belasan kali bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Tapi aku belum siap mendengar, sudah ku bilang. Meskipun dia terlalu baik untuk benar-benar mengatakannya. Pukul 1.30,
Aku berganti pakaian menjadi jeans dan sweater, sesuatu yang normal, sesuatu yang tidak berteriak. Aku sedang bertemu dengan penyelidik swasta untuk membuktikan perselingkuhan suamiku. Senopati ramai saat kerumunan makan siang mulai bubar. Profesional muda, seniman, dan mahasiswa memenuhi trotoar. Kafe itu berada di sebuah gedung sudut dengan jendela besar dan perabotan yang sengaja dibuat terlihat usang. Aku langsung mengenali Ibu Retno. Seorang wanita berusia 50-an, rambut hitamnya diikat kuncir kuda yang praktis, dengan mata tajam yang menilaiku begitu aku masuk. Dia mengenakan jaket biru seperti yang dijanjikan. Dia berdiri dan mengulurkan tangannya. Ibu Kirana, senang bertemu dengan Anda. Silakan duduk. Dia menunjuk ke kursi di seberangnya, di mana laptop dan tas kerja kulit sudah tergeletak. Di depannya ada secangkir kopi yang sudah setengah diminum. Mau minum apa? Biar saya yang traktir. Oh, tidak, terima kasih, Bu. Dia mengamatiku sejenak. Aku mendapat kesan yang jelas bahwa dia sedang mendata segalanya tentangku, cara aku duduk, ketegangan di bahuku, fakta bahwa aku tidak mengenakan cincin kawin. Aku telah melepasnya pagi ini tanpa berpikir, meninggalkannya di meja kamar mandi di samping parfum Baskara. Jadi, kata Ibu Retno, suaranya rendah dan profesional. Ceritakan apa yang terjadi. Ain, aku telah melatih percakapan ini di kepalaku dalam perjalanan, tetapi sekarang setelah aku di sini, kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. Mengatakannya dengan lantang membuatnya menjadi nyata dengan cara yang berbeda. Suami saya berselingkuh dengan mantan pacarnya, akhirnya aku berkata. Mereka telah menjalin hubungan setidaknya selama setahun, mungkin lebih. Dia akan pindah kembali ke Jakarta, dan suami saya mengundangnya untuk makan malam Natal di rumah kami. Dia menyuruhku untuk bersikap manis. Ekspresi Ibu Retno tidak berubah, tetapi sesuatu melintas di matanya, pengakuan. Mungkin, dia pernah mendengar cerita seperti ini sebelumnya. Bagaimana Anda tahu tentang perselingkuhan itu? Tanyanya. Saya melihat pesan-pesan di ponselnya. Ratusan. Mereka merencanakan masa depan bersama. Dia ingin saya yang mengajukan gugatan cerai agar dia bisa berpura-pura menjadi korban. Dan ada perjanjian pranikah yang berarti saya tidak akan mendapatkan apa-apa jika saya yang menggugat. Tapi ada pasal perselingkuhan. Kata Ibu Retno. Itu bukan pertanyaan. Halaman 17, kataku. Jika saya bisa membuktikan dia selingkuh, perjanjian itu batal, dan saya butuh bukti. Bukti yang terdokumentasi, yang tak terbantahkan. Ibu Retno mengangguk perlahan, membuka laptopnya. Saya telah melakukan ini selama 15 tahun. Sebelum itu, 20 tahun di kepolisian. Saya telah melihat setiap versi dari cerita ini, dan saya akan memberitahu Anda sekarang, begitu Anda menempuh jalan ini, tidak ada jalan kembali. Bukti foto, pengawasan, video begitu Anda melihatnya, Anda tidak bisa tidak melihatnya. Bahkan jika Anda sudah tahu, melihatnya itu berbeda. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Aku teringat seringai Baskara tadi malam, cara dia dengan santai menyuruhku untuk bersikap manis, pesan-pesan di mana dia menyebutku sederhana, polos, mudah diatur. Saya sudah tahu, kataku. Saya hanya butuh bukti. Ekspresi Ibu Retno sedikit melunak. Bukan senyum, tapi hampir. Baiklah. Mari kita mulai. Dia mengeluarkan kontrak standar dari laptopnya, menjelaskan pasal-pasalnya. Tarifnya wajar jauh lebih murah dari yang kuduga. Dia menjelaskan apa yang akan dia lakukan. Pengawasan fisik, forensik digital jika perlu, catatan pertemuan dan komunikasi. Dia menanyakan detail. Jadwal kerja Baskara, tempat yang sering ia kunjungi, apakah ada langkah-langkah keamanan di perangkatnya. Aku menceritakan semuanya tentang Nusantara Capital, malam-malamnya yang larut, tentang Bianca Pramesti, dan tentang makan malam Natal yang akan datang. Aku memberinya nomor telepon Baskara, merek dan model mobilnya, alamat kantornya. Ibu Retno mencatat di buku catatan kulit kecil, tulisan tangannya sangat rapi untuk seseorang yang telah menjadi polisi selama 20 tahun. Satu hal lagi, katanya ketika aku selesai. Apakah suami Anda tahu Anda mencurigai sesuatu? Tidak,
kataku. Saya telah memainkan peran sebagai istri yang sempurna. Dia pikir saya terlalu sibuk dengan dekorasi rumah dan menjadi tuan rumah untuk menyadari apapun. Bagus, kata Ibu Retno. Tetaplah seperti itu. Begitu dia curiga Anda sedang mengumpulkan bukti, dia akan berhati-hati. Saat ini, dia terlalu percaya diri, dan itu membuatnya ceroboh. Kita perlu dia tetap seperti itu. Aku mengangguk, merasakan campuran aneh antara kelegaan dan ketakutan. Ini nyata. Aku benar-benar melakukan ini. Saya akan mulai besok, kata Ibu Retno. Saya akan mengirimkan pembaruan setiap beberapa hari. Email terenkripsi ke akun manapun yang Anda inginkan, sesuatu yang tidak dapat dilacak ke email atau ponsel biasa Anda. Aku memberinya alamat akun rahasia yang kubuat. Pintar, katanya, dengan nada setuju. Anda akan terkejut betapa banyak orang yang tidak memikirkan hal itu. Kami berjabat tangan, dan aku meninggalkan kafe itu dengan perasaan lebih ringan daripada yang kurasakan dalam beberapa hari. Aku tidak sendirian lagi. Aku punya sekutu, seseorang yang mempercayaiku, seseorang yang akan membantuku melawan. 2 minggu berikutnya berlalu dalam kabut surrealis. Aku menjaga rutinitasku dengan sempurna. Istri yang cantik, tuan rumah yang anggun, wanita yang tersenyum dan bertanya bagaimana hari Baskara, meskipun aku tahu persis bagaimana harinya. Ibu Retno mengirim pembaruan setiap 3 hari. Email pertama berisi foto-foto Baskara dan Bianca bertemu di Hotel Dharma Wangsa di pusat kota. Mereka duduk berdekatan di bar lobi, tangannya di atas tangannya. Stempel waktu menunjukkan pukul 2:15 siang pada hari Kamis, waktu yang sama ketika Baskara memberitahuku bahwa dia makan siang dengan klien penting. Email kedua berisi video. Ibu Retno mengikuti mereka ke tempat parkir di SCBD, di mana mereka berciuman seperti remaja yang bersandar di mobil Baskara sebelum dia pergi dan Bianca masuk ke mobilnya sendiri. Videonya buram, tetapi cukup jelas, tak terbantahkan. Email ketiga berisi catatan keuangan. Ibu Retno memiliki sumber yang bisa mendapatkan laporan kartu kredit pribadi Baskara, kartu kredit premium yang tidak boleh kugunakan. Laporan tagihan itu menceritakan sebuah kisah. Perhiasan dari Tiffany Co., makan malam di restoran mahal yang belum pernah kudatangi, menginap akhir pekan di sebuah resor di puncak selama periode waktu ketika Baskara mengklaim sedang berada di sebuah konferensi di Surabaya. Aku melihat tanda terima itu dan tidak merasakan apa-apa. Rasa sakit itu telah terbakar habis, digantikan oleh perhitungan yang dingin. Ini adalah amunisi. Ini adalah daya ungkit. Ini adalah kekuatan. Tetapi email keempat dari Ibu Retno yang mengubah segalanya. Isinya hanya 2 kata, telepon saya. Saya menemukan sesuatu yang perlu Anda tahu. Aku menunggu sampai Baskara pergi kerja, lalu menelepon nomornya. Bianca Pramesti bekerja di Nusantara Capital, kata Ibu Retno tanpa basa-basi. Perusahaan yang sama dengan suami Anda. Dia mulai 3 bulan yang lalu. Perutku terasa mual. Mereka rekan kerja. Lebih dari itu, lanjut Ibu Retno. Dia akan diangkat menjadi mitra, dan ada hal lain, Kirana. Ibu Retno berhenti sejenak. Saya juga mengikutinya, untuk mendapatkan gambaran lengkap. Dia bertemu dengan orang lain selain suami Anda. Siapa? Suryo Prawiro. Mitra pendiri di Nusantara Capital. Menikah, 3 anak. Saya memotret mereka bersama di Celeste di SCBD minggu lalu. 2 minggu sebelumnya, mereka bertemu di Hotel The Mulia. Dia mempermainkan keduanya. Aku duduk di kursi, pikiranku berputar. Bianca bukan hanya kekasih Baskara, dia bermain di kedua sisi, menggunakan kedua pria itu untuk memajukan karirnya. Saya sedikit menggali catatan teleponnya, lanjut Ibu Retno. Keamanannya ceroboh. Menggunakan kata sandi yang sama untuk semuanya, tidak ada autentikasi 2 faktor. Saya berhasil mendapatkan beberapa pesan teks antara dia dan Suryo. Mau saya kirimkan? Ya. Pesan-pesan itu tiba 10 menit kemudian, dan isinya sangat memberatkan. Bianca menyebut Baskara putus asa dan posesif. Dia memberitahu Suryo bahwa Baskara hanyalah pengalih perhatian yang nyaman, sementara dia menunggu Suryo meninggalkan istrinya. Dia mengadu domba mereka, dan kedua pria itu sama sekali tidak menyadarinya.
Aku duduk di sana, menatap pesan-pesan itu, ketika sesuatu mulai terbentuk di benakku, sebuah rencana. Rencana untuk tidak hanya mengungkap perselingkuhan Baskara, tetapi untuk mengungkap semuanya. Semua kebohongan Bianca, semua manipulasinya. Untuk mengumpulkan semua orang dalam satu ruangan dan menyaksikan rumah kartu yang telah ia bangun dengan susah payah runtuh. Aku menelepon Ibu Retno kembali. Bagaimana perasaan Anda tentang membantu saya dengan sesuatu yang sedikit tidak biasa? Hening sejenak, lalu tawa rendah. Nona, saya hidup untuk hal-hal yang tidak biasa. Apa yang ada di pikiran Anda? Saya perlu menghubungi Suryo Prawiro secara anonim. Saya perlu memberitahunya apa yang sebenarnya dilakukan oleh kekasihnya. Anda ingin mengundangnya ke makan malam Natal Anda? Tepat, bersama istrinya. Dia juga berhak tahu, bukan? Berani, kata Ibu Retno. Mungkin juga brilian. Tapi Anda akan membutuhkan bukti yang kuat. Dia tidak akan mempercayai Anda tanpa itu. Bisakah saya mendapatkan tangkapan layar dari pesan-pesan itu, dan apapun yang Anda temukan? Saya bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Saya akan menyusun seluruh berkas untuk Anda. Foto, tanda terima, garis waktu perselingkuhan mereka semuanya. Anda mengirimkannya kepadanya, biarkan dia memverifikasinya sendiri, dan kemudian undang dia untuk menyaksikan semuanya secara langsung. Bisakah Anda membantu saya menulis emailnya, sesuatu yang tidak bisa dilacak? Tentu saya. Mari kita bertemu lagi dan merencanakan ini. Yang ini akan membutuhkan sedikit persiapan. Setelah aku menutup telepon, aku berjalan ke jendela dan menatap ke bawah ke menteng. Keluarga-keluarga berjalan-jalan dengan anjing mereka, pasangan-pasangan berlari. Kota ini berjalan seperti biasa, sama sekali tidak menyadari bahwa hidupku akan meledak dan dibangun kembali menjadi sesuatu yang baru. Baskara pikir aku polos. Dia pikir makan malam Natal akan menjadi awal dari akhir pernikahan kami, bahwa aku akan diam-diam pergi dan mengajukan gugatan cerai seperti istri yang patuh dan terlatih. Dia salah. Makan malam Natal akan menjadi akhir, ya. Tapi bukan akhir yang ia harapkan. 3 hari kemudian, aku bertemu dengan Ibu Retno lagi, kali ini di tempat yang berbeda, perpustakaan yang tenang di mana kami bisa bekerja tanpa khawatir didengar. Dia sudah ada di sana ketika aku tiba, di meja sudut dengan laptop terbuka dan setumpuk dokumen tercetak di sampingnya. Saya sudah menyusun semuanya, katanya pelan saat aku duduk. Foto, laporan kartu kredit, catatan telepon, garis waktu pertemuan, semuanya sempurna. Dia mendorong sebuah map ke seberang meja. Aku membukanya dan melihat pernikahanku didokumentasikan dengan detail yang kejam, Baskara dan Bianca di hotel, di restoran, di mobilnya, setiap gambar diberi stempel waktu dan tanggal. Catatan keuangan menunjukkan dengan tepat berapa banyak yang ia habiskan untuk Bianca sementara dia memberitahuku bahwa kami harus berhemat. Yang ini untuk Suryo Prawiro, kata Ibu Retno, menunjuk ke map lain. Bukti serupa, tetapi fokus pada hubungannya dengan Bianca. Saya mendapatkan pesan teks yang dia kirimkan kepadanya yang menyebut Baskara sebagai pengalih perhatian, yang menyebut suami Anda putus asa dan posesif. Aku menatap bukti itu, merasakan tekad dingin itu mengeras. Ini nyata. Ini sedang terjadi. Kita perlu mencari cara untuk menghubunginya, kata Ibu Retno. Anda tidak bisa menggunakan email biasa Anda. Jika dia melacaknya kembali ke Anda, seluruh rencana ini akan hancur. Saya tahu. Itulah mengapa saya membuat akun ProtonMail, kataku, mengeluarkan ponselku dan menunjukkannya padanya. Sepenuhnya anonim dan tidak bisa dilacak. Ibu Retno tampak terkesan. Anda sudah melakukan pekerjaan rumah Anda. Banyak malam tanpa tidur. End 5. Kami menghabiskan 1 jam berikutnya menyusun email bersama. Pengalaman Ibu Retno sebagai detektif terlihat jelas. Dia tahu persis bagaimana menyusun kata-kata, agar persuasif tanpa mengancam, bagaimana menyajikan informasi dengan cara yang akan membuat Suryo Prawiro menganggapnya serius. Versi finalnya berbunyi, Bapak Suryo Prawiro. Saya tidak mengenal Anda, tetapi saya tahu tentang Anda. Lebih penting lagi, saya tahu tentang Bianca Pramesti, seorang pengacara di firma Anda yang saat ini sedang dipertimbangkan untuk menjadi mitra.
Saya menulis ini karena saya percaya Anda berhak mengetahui kebenaran tentang wanita yang Anda kencani. Bianca Pramesti saat ini juga menjalin hubungan dengan pria lain di firma Anda, Baskara Wijoyo, seorang analis investasi senior. Mereka telah berselingkuh selama lebih dari setahun, dan dia berencana untuk menghabiskan Natal ini bersamanya dan istrinya. Saya punya bukti. Foto, pesan, tanda terima hotel. Jika Anda ingin bukti dari apa yang saya katakan, balas email ini. Anda tampaknya adalah pria sukses yang memiliki banyak hal untuk dipertaruhkan. Bianca Pramesti mempermainkan Anda berdua, dan saya pikir Anda harus tahu sebelum dia menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Dari seorang teman yang peduli. Bagus, kata Ibu Retno, membaca dari balik bahuku. Tidak terlalu emosional, tidak menuduh, hanya fakta. Dia akan membalas. Bagaimana Anda begitu yakin? Karena pria seperti Suryo Prawiro tidak tahan dengan misteri. Dan egonya tidak akan membiarkannya mengabaikan kemungkinan bahwa dia sedang dipermainkan. Dia menutup laptopnya. Kapan Anda ingin mengirimkannya? Aku teringat bagaimana Baskara mengonfirmasi tadi malam bahwa Bianca akan datang untuk makan malam Natal. Setelah Baskara tertidur, Ibu Retno mengangguk. Begitu Anda mengirim ini, tidak ada jalan kembali, Anda terikat pada rencana ini. Saya tahu. Malam itu, Baskara pulang lebih awal dari biasanya, sekitar jam 8 malam. Dia dalam suasana hati yang baik, bersiul saat menggantung mantelnya. Aku berusaha keras untuk menjaga ekspresiku tetap netral, agar topengku tidak terlepas. Hari yang baik? Tanyaku, sambil mengaduk saus pasta yang sedang kubuat. Yang terbaik. Menutup kesepakatan besar. Pak Suryo terkesan. Dia datang dari belakangku dan mencium puncak kepalaku, sebuah gerakan yang sebulan lalu akan membuatku bahagia. Sekarang, itu membuatku merinding. Ini carbonara? Favoritmu? Kamu yang terbaik, Kirana. Dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan segelas untukku. Kita harus pergi berbelanja hadiah Natal akhir pekan ini. Sesuatu yang bagus untuk Bianca. Menurutmu apa? Mungkin shawl. Sesuatu yang berkelas. Aku mensengkeram sendok kayu lebih erat. Dia ingin aku membantunya membeli hadiah untuk kekasihnya. Ide bagus, kudengar suaraku berkata. Bagaimana dengan shawl kasmir? Sangat elegan. Sempurna. Lihat. Aku tahu kamu akan bersikap dewasa tentang kedatangannya. Kamu tidak seperti wanita lain. Tidak cemburu atau tidak aman. Kamu percaya diri dalam hubungan kita. Haruskah aku tertawa? Haruskah aku berteriak? Sebaliknya, aku tersenyum dan menawarkan untuk membungkus hadiahnya. Malam Natal. Baskara terjaga sampai larut untuk membungkus hadiah. Aku memperhatikannya dari ambang pintu kamar tidur, saat dia dengan hati-hati melipat kertas di sekitar shawl, mengikatnya dengan pita yang rumit. Dia benar-benar bersenandung pada dirinya sendiri saat dia menyiapkan hadiah untuk wanita yang ia selingkuhi. Seharusnya aku merasa sakit hati, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Rasa sakit itu telah digantikan oleh antisipasi yang dingin. Aku hampir tidak tidur malam itu, berbaring di samping Baskara, menatap langit-langit, memutar ulang setiap detail hari esok di benakku. Sekitar jam 3 pagi, keraguan merayap masuk. Bagaimana jika ini menjadi bumerang? Bagaimana jika mengungkap Baskara di depan umum, alih-alih membenarkanku, hanya membuatku terlihat pendendam? Bagaimana jika Suryo Prawiro berubah pikiran? Tetapi kemudian aku teringat pasal perselingkuhan di halaman 17 perjanjian pranikah itu. Kenyataan bahwa jika aku tidak melakukan ini, jika aku diam-diam mengajukan gugatan cerai, Baskara akan mendapatkan segalanya, dan aku akan pergi dengan 500 juta, dan label sebagai istri yang gagal. Ya, ini satu-satunya cara. Aku bangun pukul 5 pagi, adrenalin sudah memompa. Baskara masih tertidur lelap, mendengkur pelan. Aku menyelinap keluar dari tempat tidur dan menuju dapur. Apartemen itu gelap dan sunyi. Melalui jendela dari lantai ke langit-langit, aku bisa melihat Jakarta mulai bangun. Para pelari pagi di taman. Semburat fajar pertama yang menerangi langit. Aku menyalakan lampu dapur dan mulai memasak. Daging iga panggang potongan mahal yang kupesan dari tukang daging seminggu yang lalu. Aku membumbuinya dengan garam,
merica, rosemary segar, dan bawang putih, lalu memasukkannya ke dalam oven. Aroma yang kaya dan gurih segera mulai memenuhi apartemen. Kentang. Berikutnya, dikupas dengan tangan, dipotong dadu, direbus hingga empuk. Dihaluskan dengan mentega, krim, dan bawang putih. Tanganku bergerak secara otomatis, ingatan otot dari bertahun-tahun memasak makanan yang hampir tidak pernah diakui oleh Bhaskara. Buncis dengan bacon dan saus balsamik. Roti gulung segar dari toko roti, dibeli kemarin dan disimpan dengan hati-hati. Semuanya harus sempurna. Ini adalah makanan terakhir yang akan kumasak sebagai istri Bhaskara, terakhir kalinya aku akan memainkan peran ini. Sambil bekerja, aku secara obsesif meninjau kembali garis waktu. Bianca tiba pukul 6, kami akan makan, mengobrol ringan, berpura-pura semuanya normal. Pukul 6.25, aku akan pamit untuk memeriksa hidangan penutup. Aku akan mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan kepada Suryo dan Indah Prawiro, sekarang. Mereka akan menunggu di lobi gedung bersama Ibu Retno, yang akan merekam semuanya. Mereka akan naik lift. Aku akan membuka pintu. Dan, semuanya akan meledak. Menjelang tengah hari, iga panggang sedang diistirahatkan, lauk pauk sudah siap, dan aku sedang menata meja. Porselen pernikahan kami piring-piring berbingkai emas yang dipilih oleh Ibu Bhaskara. Piring-piring yang selalu kuanggap terlalu formal, terlalu dingin, tetapi hari ini, mereka sempurna. Gelas anggur kristal yang berkilauan di bawah sinar matahari musim dingin. Tempat lilin yang kupoles sampai aku bisa melihat bayanganku. 7 tempat. Bhaskara muncul sekitar waktu ini, masih mengantuk, rambutnya acak-acakan, mengenakan jubah kasmir yang kuberikan untuk Natal tahun lalu. Dia memegang ponselnya, menggulir sesuatu email kerja atau pesan dari Bianca. 7 tempat, katanya, mengerutkan kening saat melihat meja. Siapa lagi yang datang? Jantungku berdebar, tetapi aku menjaga suaraku tetap santai. Oh, hanya Maya. Aku tahu kamu bilang jangan mengundangnya, tapi ini Natal. Kupikir kamu akan mengerti. End of 3. Dia mendesah, kesal tetapi tidak curiga. Baiklah. Suruh saja dia untuk tidak banyak bertanya. Aku tidak ingin dia menanyai Bianca tentang pekerjaannya atau membuat suasana jadi canggung. Tentu saja, kataku lembut. Aku akan memastikan semuanya berjalan lancar. Dia tidak bertanya tentang 2 tempat lainnya. Dia tidak bertanya-tanya mengapa aku bersusah payah seperti ini untuk makan malam biasa. Dia begitu percaya diri dengan kepatuhanku, begitu yakin dengan kesederhanaanku, sehingga dia tidak mencurigai apapun. Setelah dia menghilang kembali ke kamar tidur, aku berdiri sendirian di ruang makan, menatap ke-7 tempat itu. Dalam beberapa jam, 7 orang akan duduk di meja ini. 7 orang yang hidupnya akan berubah total. Bhaskara pikir dia yang memegang kendali. Dia pikir malam ini akan berjalan persis seperti yang ia rencanakan, makan malam yang indah di mana dia bisa memamerkan mantan pacarnya yang cerdas sementara istrinya yang patuh memainkan peran sebagai tuan rumah. Dia pikir ini adalah awal dari akhir, pembuka perceraian di mana dia akan pergi dengan segalanya. Dia salah. Pukul 5.30, Maya tiba lebih awal. Dia memelukku di pintu, dan aku bisa merasakan ketegangannya. Oke. Ada apa sebenarnya? Bisiknya mendesak. Kamu sudah aneh selama berminggu-minggu, dan sekarang makan malam Natal dengan mantan pacar Mas Bhaskara? Ini tidak seperti kamu, Kak. Aku melirik ke belakang bahuku untuk memastikan Bhaskara masih di kamar tidur. Aku belum bisa menjelaskan semuanya. Nanti, saat semuanya mulai terjadi, mulailah merekam dengan ponselmu. Dan apapun yang terjadi, jangan berhenti. Matanya membelalak. Merekam apa, Kak? Percayalah padaku, Maya. Kumohon. Dia menatap wajahku lama, lalu mengangguk perlahan. Oke, aku percaya padamu. Maya tidak pernah menyukai Bhaskara. Dia pikir aku berubah setelah menikah lebih pendiam, kurang percaya diri, lebih sering meminta maaf. Dia telah mengatakan puluhan kali bahwa aku pantas diperlakukan lebih baik, bahwa Bhaskara memperlakukanku lebih seperti karyawan daripada istri. Malam ini, dia akan melihat persis pria macam apa yang kunikahi.
Baskara keluar dari kamar tidur pada pukul 5.50, mengenakan sweater kasmir berwarna hijau tua yang harganya mungkin lebih mahal dari gajiku seminggu di pekerjaan lamaku. Rambutnya ditata sempurna, parfumnya mahal dan halus. Dia hampir tidak melirik Maya. "Selamat Natal." "Selamat Natal, Mas Baskara," kata Maya, nadanya netral dan hati-hati. Aku melihat rahangnya mengeras, cara dia mencengkeram gelas anggurnya. Dia belum tahu apa yang akan terjadi, dan dia sudah marah untukku. Tepat pukul 6 sore, bel pintu berbunyi. Baskara hampir melompat dari kursinya. Dia merapikan sweaternya, menyisir rambutnya dengan tangannya, dan berjalan ke pintu dengan semangat yang belum pernah kulihat darinya selama bertahun-tahun. Aku tetap di dapur, tanganku mencengkeram tepi meja. Ini dia, pertunjukan dimulai. Aku mendengar suara Baskara, hangat dan akrab. "Bianca, kamu datang." Dan suara seorang wanita, sama hangatnya. "Tentu saja, selamat Natal." Langkah kaki. Gemerisik mantel dilepas. Aku menarik napas dalam-dalam, merapikan gaun merah yang sengaja kupilih, gaun yang tidak akan pernah disarankan Baskara untuk kupakai, dan berjalan ke ruang tamu. Bianca Pramesti secantik di foto. Tinggi. Mungkin 175 cm, dengan rambut hitam yang ditata bergelombang sempurna. Dia mengenakan sweater kasmir berwarna krem yang harganya pasti lebih dari 10 juta rupiah dan celana hitam yang pas di tubuhnya seolah dibuat khusus untuknya. Sepatunya terbuat dari kulit coklat mahal dan elegan. Dia memegang sebotol anggur dari labelnya. Aku bisa tahu harganya lebih dari 1 juta dan sebuah kantong hadiah dengan nama Baskara tertulis di atasnya. Segala sesuatu tentangnya meneriakkan kesuksesan, kepercayaan diri, kontrol. "Baskara," katanya, memeluknya, dan aku melihat tangannya berlama-lama di punggungnya sejenak. Halus, tapi aku melihatnya. Maya juga melihatnya. Aku meliriknya, dan dia terlihat siap melemparkan gelas anggurnya. Bianca menoleh kepadaku, senyumnya hangat tetapi menilai. "Anda pasti Kirana. Terima kasih banyak telah mengundang saya ke rumah Anda yang indah ini." Dari dekat, aku bisa melihat perhitungan di balik kehangatannya. Dia sedang menilaiku, mencoba menentukan apakah aku ancaman. Matanya dengan cepat memindai gaunku, postur tubuhku, mencari tanda-tanda keraguan atau kecemburuan. Dia tidak menemukannya. "Aku telah berlatih ini terlalu baik." "Tentu saja," kataku, mengambil mantelnya. "Saya sudah banyak mendengar tentang Anda dari Baskara, senang akhirnya bisa bertemu langsung." "Saya yang lebih senang," katanya, menyerahkan anggur kepadaku. "Saya harap Anda suka Burgundi. Pasti akan sempurna." Aku menggantung mantelnya di lemari. Dan ketika aku berbalik, Baskara dan Bianca sudah terlibat dalam percakapan tentang pekerjaan. Maya mengawasi mereka, nyaris tidak menyembunyikan rasa jijiknya. "Bagaimana kalau kita duduk untuk makan malam?" saranku dengan ceria. Semua orang pindah ke meja. Baskara menarik kursi untuk Bianca, sebuah gerakan yang tidak pernah ia lakukan untukku setidaknya selama 2 tahun. Dia duduk dengan anggun, menyapukan tangannya di atas taplak meja, mengagumi penataan tempat. "Semuanya begitu indah, Kirana," katanya. "Anda benar-benar berbakat." "Terima kasih," kataku. "Saya ingin membuat malam ini istimewa. Dan aku bersungguh-sungguh. Ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah kita lupakan." Aku mulai menyajikan makan malam, bergerak antara dapur dan ruang makan dengan efisiensi terlatih dari seseorang yang telah menjadi tuan rumah puluhan kali. Iga panggang diiris sempurna, disajikan dengan kentang tumbuk dan buncis, semuanya diatur dengan tepat. Bianca menerima piringnya dengan senyum penuh penghargaan. "Ini terlihat lezat, Kirana. Anda benar-benar ahli di dapur." Penghinaannya halus, tetapi ada di sana. Ahli di dapur. Seolah-olah itu adalah puncak dari kemampuanku, seolah-olah memasak adalah satu-satunya hal berharga yang bisa kutawarkan. "Terima kasih," kataku lembut. "Saya punya banyak kesempatan untuk berlatih." Baskara sudah memotong iga panggangnya, bahkan tidak berpikir untuk menunggu sampai semua orang disajikan. Bianca memperhatikannya dengan geli. Lelucon pribadi yang tidak ku ketahui. Maya diam, garpunya melayang di atas piringnya,
Matanya bergerak bolak-balik antara Bhaskara dan Bianca seolah-olah dia sedang menonton pertandingan tenis. Jadi, Kirana, kata Bianca, menyesap anggurnya. Bhaskara bilang Anda dulu bekerja di bidang event planning. Itu dia. Serangan pertama. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Ya, benar, kataku, duduk di tempatku. Sebelum kami menikah. Oh, itu pasti menyenangkan. Antusiasmenya teatrikal. Acara seperti apa? Pesta ulang tahun anak-anak? Acara perusahaan? Bhaskara benar-benar tertawa suara pendek dan meremehkan yang membuat tanganku mengeras di sekitar gelas anggurku, garpu Maya berdentang di piringnya. Dia mengelola acara-acara perusahaan besar, kata Maya tajam. Peluncuran produk, acara amal. Dia adalah koordinator senior di salah satu perusahaan butik terbaik di Jakarta. Senyum Bianca tidak goyah. Sangat mengesankan. Tapi Anda berhenti setelah menikah? Bhaskara dan saya memutuskan lebih masuk akal jika saya fokus pada rumah tangga, kataku, kebohongan itu keluar dengan lancar setelah bertahun-tahun berlatih. Tentu saja, kata Bianca, tetapi ada sesuatu dalam nadanya campuran kasihan dan superioritas. Tidak semua orang cocok untuk karier yang menuntut. Beberapa orang lebih cocok untuk kehidupan rumah tangga. Meja menjadi sunyi. Bahkan Bhaskara, seolah menyadari itu terlalu jauh, berdeham dan mengganti topik. Bianca akan segera menjadi mitra di Nusantara Capital, katanya, seperti orang tua yang bangga. Mitra wanita termuda dalam sejarah perusahaan. Itu luar biasa, kataku. Anda pasti bekerja sangat keras untuk itu. Benar. Bianca setuju. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan tangannya menyentuh lengan Bhaskara. Singkat, santai, tapi aku melihatnya. Maya melihatnya. Rahangnya mengeras. Dunia hukum sangat kompetitif. Lanjut Bianca. Anda harus bersedia melakukan apapun untuk berhasil. Jam kerja yang panjang, kasus yang sulit, politik kantor yang rumit. Dia berhenti sejenak, penuh arti. Tidak semua orang punya nyali untuk itu. Dia sedang membicarakan aku. Membandingkan karier tingkat tingginya yang sukses dengan keberadaanku yang domestik dan menganggapku kurang. Bhaskara mendengarkan, mengangguk, sama sekali tidak menyadari betapa menghinanya percakapan ini. Atau mungkin dia sadar. Mungkin dia setuju dengan setiap kata. Politik kantor pasti rumit, kataku hati-hati. Terutama di tempat seperti Nusantara Capital, dengan begitu banyak orang berkuasa di satu tempat. Anda tidak akan percaya, kata Bianca, tertarik dengan topik itu. Para mitra mereka brilian, tapi sulit. Anda harus tahu cara mengelola mereka, cara membuat mereka berpihak pada Anda. Dia sedang berbicara tentang Suryo Prawiro, tentang memanipulasinya. Dia begitu percaya diri. Begitu yakin bahwa aku terlalu sederhana untuk mengerti maksud tersembunyi. Bagaimana Anda melakukannya? Tanyaku. Membuat pria berkuasa berpihak pada Anda. Untuk pertama kalinya, sesuatu melintas di wajah Bianca. Ketidakpastian, mungkin. Seolah-olah dia bertanya-tanya apakah ada makna ganda dalam pertanyaanku, tetapi itu cepat berlalu. Strategi, katanya lembut. Mengetahui apa yang mereka butuhkan, mengantisipasi kekhawatiran mereka, membuat diri Anda sangat diperlukan. Bhaskara menatapnya dengan kekaguman yang terang-terangan. Bianca selalu pandai membaca orang, katanya. Dia bisa masuk ke ruangan manapun dan langsung memahami dinamika kekuasaan. Pasti berguna, kata Maya dengan suara tegang. Bisa memanipulasi situasi demi keuntungan sendiri. Senyum Bianca menajam. Saya lebih suka menyebutnya pemikiran strategis. Cara untuk maju di bidang yang kompetitif. Percakapan berlanjut seperti ini, dengan Bianca memimpin, Bhaskara menyanjung, Maya semakin marah, dan aku mempertahankan topeng keramah tamahanku yang ceria sambil memeriksa jam di dinding. 6:10. 15 menit lagi. Bianca mulai bercerita tentang sebuah kasus baru-baru ini, litigasi perusahaan yang rumit yang ia tangani dengan brilian. Dia menyebutkan nama-nama mitra di perusahaannya, menyebutkan penyelesaian miliaran rupiah, berbicara tentang rencananya untuk memperluas praktiknya setelah menjadi mitra. Bhaskara terpaku pada setiap katanya. Dia mengajukan pertanyaan lanjutan, tertawa pada leluconnya,
mencondongkan tubuh ke arahnya saat dia berbicara. Dia memperlakukannya seperti dulu dia memperlakukanku di awal hubungan kami, penuh perhatian, terlibat, benar-benar tertarik pada apa yang dia katakan. Kapan terakhir kali dia bertanya tentang hariku? Kapan terakhir kali dia menatapku dengan perhatian seperti itu? Aku mengisi ulang gelas anggur, membersihkan piring, menyajikan hidangan berikutnya. Tuan rumah yang sempurna, istri yang tak terlihat. Kau tahu kenapa aku suka Jakarta? Kata Bianca, menerima segelas anggur lagi. Energinya. Boston bagus untuk karierku, tapi tidak pernah terasa seperti rumah, tidak seperti di sini. Dia melirik Bhaskara. Disinilah aku seharusnya berada. Implikasinya jelas. Disinilah mereka seharusnya bersama. Senyum Bhaskara tulus dan hangat. Senang kamu kembali. Aku juga. Kata Bianca lembut, dan ada keintiman dalam pertukaran itu yang membuat perutku mual. Maya tiba-tiba berdiri. Permisi, aku ke toilet. Aku memperhatikannya pergi, ketegangan di bahunya. Saat dia melewati belakang kursi Bhaskara, aku menangkapnya menggerakkan bibir ke arahku. Apa-apaan ini? Setekolaha, 10 menit lagi. Aku pamit ke dapur, pura-pura memeriksa hidangan penutup. Tanganku gemetar sekarang. Adrenalin akhirnya menembus ketenangan yang telah kupelihara. Aku mencengkeram tepi meja, menarik napas dalam-dalam dan perlahan. Melalui pintu yang terbuka, aku masih bisa mendengar suara Bianca yang mendominasi percakapan. Dia sedang berbicara tentang perjalanan yang mereka lakukan bersama di universitas, akhir pekan di villa seseorang. Ingat lomba kano konyol itu? Katanya, kamu begitu kompetitif, bersikeras kita harus menang. Kita menang, kan? Kata Bhaskara. Kita curang. Bianca tertawa. Kita memotong jalan saat wasit tidak melihat. Mereka menciptakan dunia mereka sendiri di meja makanku, mengklaim wilayah dengan mengenang sejarah bersama, lelucon pribadi, kenangan di mana aku bukan bagian darinya. Maya muncul di sampingku di dapur. Kak, aku bersumpah, jika kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi sekarang juga. Pukul 6.25, bisikku, memeriksa ponselku. Lihat apa yang terjadi pada pukul 6.25. Itu 8 menit dari sekarang. Apa yang terjadi? Aku menatap matanya. Keadilan. Dia menatapku lama, lalu mengangguk perlahan. Oke, aku percaya padamu. Kami kembali ke ruang makan bersama. Bianca sedang menunjukkan sesuatu di ponselnya kepada Bhaskara, mungkin foto dari perjalanan itu. Kepala mereka berdekatan, dia tertawa pada sesuatu. Mereka bahkan tidak menyadari kami kembali. Aku duduk dan memaksakan diri untuk makan beberapa suap makanan yang sekarang terasa seperti abu di mulutku. Seluruh tubuhku tegang, menanti. 6.20. Bianca sekarang berbicara tentang apartemennya di SCBD. Kamu harus datang melihatnya, Bhaskara. Pemandangannya luar biasa. Lantai 40, aku bisa melihat sampai ke Monas. Aku akan senang sekali, kata Bhaskara seketika. Undangan itu terang-terangan. Dia mengundang suamiku ke apartemennya di depanku. Tanpa sedikit pun rasa malu. Karena dia pikir aku tidak penting. Dia pikir aku terlalu sederhana, terlalu pasif, terlalu terlatih untuk keberatan. 6.22. Kau tahu, kata Bianca, mengangkat gelas anggurnya dan bersandar di kursinya, ini sangat menyenangkan, Kirana. Sungguh. Bhaskara benar. Kamu sangat anggun. Anggun. Kata yang digunakan Bhaskara untuk menggambarkanku. Anggun dan kooperatif dan mudah diatur. 6.23. Aku berdiri. Sebelum hidangan penutup, aku punya kejutan. Bhaskara menatapku, sedikit penasaran. Kejutan? Ya. Aku berjalan menuju pintu, jantungku berdebar kencang di tulang rusukku. Kamu bilang aku harus membuat Natal ini istimewa. Jadi aku mengingat kata-katamu. Aku mengundang beberapa tamu lagi. Mata Bianca sedikit menyipit, hanya sedikit, tapi aku menangkapnya. Dia cukup pintar untuk merasakan bahaya, bahkan jika dia belum bisa menentukannya. Kupikir Bianca akan senang melihat beberapa wajah yang dikenalnya, lanjutku. Gelas anggur Bianca berhenti di tengah jalan menuju bibirnya. 6.24. Aku mengeluarkan ponselku,
Ibu jariku melayang di atas pesan yang sudah kutulis untuk Suryo Prawiro. Baskara sekarang mengerutkan kening. Apa maksudmu, kamu mengundang tamu lain? Aku menekan kirim. Kamu akan segera tahu. Apartemen menjadi sunyi. Maya sudah mengeluarkan ponselnya dan merekam, ekspresinya tegang dan fokus. 30 detik berlalu. 45. Dan kemudian bel pintu berbunyi. Suara itu terdengar seperti tembakan di ruang makan. Baskara melirik pintu, lalu ke arahku, kebingungan melintas di wajahnya. Siapa itu? Kejutanmu, kataku, dan sekarang aku bisa mendengar ketajaman dalam suaraku sendiri. Topeng itu mulai retak. Aku berjalan ke pintu dan membukanya. Suryo Prawiro berdiri di lorong. Tinggi dan mengesankan dalam mantel wol berwarna arang, ekspresinya adalah kemarahan yang nyaris tidak terkendali, rahangnya terkatup, matanya dingin. Di belakangnya ada seorang wanita berusia 50-an dengan rambut pirang keperakan dan mata biru es, Indah Prawiro. Dia mengenakan gaun hitam yang elegan dan kalung berlian yang harganya mungkin lebih mahal dari mobilku. Selamat malam, Pak Suryo, kataku, suaraku sangat pelan. Terima kasih sudah datang. Saya Kirana, istri Baskara. Aku minggir untuk membiarkan mereka masuk. Saat Bianca melihat Suryo Prawiro, semua warna hilang dari wajahnya. Gelas anggur terlepas dari tangannya, menumpahkan anggur merah ke seluruh taplak meja putih noda yang menyebar seperti darah. Pak Suryo? Bisiknya. Apa yang Anda lakukan di sini? Baskara melompat berdiri, kursinya terbalik. Apa-apaan ini, Kirana? Siapa orang-orang ini? Aku menutup pintu di belakang Suryo dan Indah, bunyi klik lembutnya bergema dalam keheningan yang tiba-tiba. Duduk, Baskara, kataku dengan tenang. Kita baru saja memulai. Indah Prawiro. Dengan gerakan yang disengaja dan lambat, melepas mantelnya dan menggantungkannya di sandaran kursi kosong. Dia bergerak seperti seseorang yang sudah memutuskan bagaimana malam ini akan berakhir, dan sekarang hanya melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk sampai ke sana. Suryo Prawiro melangkah sepenuhnya ke dalam apartemen, dan aku menutup pintu di belakangnya. Bunyi grendel yang mengklik pelan terdengar sangat keras dalam keheningan. Silakan duduk, semuanya. Kataku, suaraku stabil. Ada banyak yang perlu kita diskusikan. Baskara masih berdiri, kursinya terbalik di belakangnya. Kirana, apa ini? Siapa orang-orang ini? Duduk, Baskara, ulangku. Dia tidak bergerak, matanya melesat di antara aku, Suryo, Indah, dan Bianca, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ini Bapak Suryo Prawiro, kataku, menunjuk ke arahnya seolah-olah aku sedang memperkenalkan tamu makan malam di sebuah pesta biasa. Mitra pendiri di Nusantara Capital. Bosmu, sebenarnya. Aku berhenti sejenak. Dan pacar lain dari pacarmu. Kata-kata itu meledak di dalam ruangan. Wajah Baskara kosong karena kebingungan. Dan ini, lanjutku, menunjuk ke arah Indah, adalah istrinya. Dia di sini karena dia berhak tahu apa yang telah dilakukan Bianca. Wajah Bianca pucat pasi. Dia mencengkeram tepi meja seolah-olah itu satu-satunya hal yang menopangnya. Maya merekam dengan ponselnya, mulutnya ternganga. Baskara. Baskara memulai, tetapi aku memotongnya. Duduk. Ada sesuatu dalam suaraku yang membuatnya patuh. Dia menegakkan kursinya dan duduk dengan ekspresi terkejut. Indah Prawiro duduk di salah satu kursi kosong dengan postur tubuh yang sempurna, tangannya terlipat di pangkuannya. Suryo Prawiro berdiri dengan lengan terlipat, ekspresinya sekeras granit. Aku berjalan ke bufet tempatku meletakkan tablet yang sama yang diberikan Baskara untuk Natal tahun lalu, sebelum semuanya runtuh. Ironisnya tidak luput dariku. Aku telah mendokumentasikan semuanya selama 6 minggu terakhir, kataku, menghubungkan tablet ke televisi kami. Dan kurasa sudah waktunya semua orang melihat kebenaran. Layar menyala, dan aku membuka folder pertama. Foto-foto memenuhi layar 70 inci, Baskara dan Bianca di bar Hotel Dharma Wangsa, duduk berdekatan, tangannya di atas tangannya. Stempel waktu menunjukkan pukul 2:15 siang pada hari Kamis, 14 September. Itu saat makan siang dengan klienmu, kan?
Kataku santai kepada Baskara. Ingat? Kamu bilang kamu tidak bisa merencanakan makan malam ulang tahun kita hari itu karena klien penting. Aku beralih ke foto berikutnya. Baskara dan Bianca di tempat parkir, berciuman sambil bersandar di mobilnya. Gambarnya buram, tetapi tidak salah lagi. 3 Oktober, narasiku. Kamu bilang kamu lembur karena laporan kuartalan. Geser lagi. Bianca memasuki sebuah hotel, diikuti oleh Baskara 30 detik kemudian. 18 Oktober. Malam panjang lainnya di kantor, and aku terus menggeser. Katalog pengkhianatan terungkap di layar televisi kami untuk dilihat semua orang, restoran, hotel, mobilnya, gedung apartemennya. Setiap foto diberi stempel waktu, diberi tanggal, didokumentasikan dengan ketelitian dokumen hukum. Wajah Baskara berubah dari kebingungan menjadi kengerian. Kirana, dari mana, bagaimana? Aku menyewa seorang penyelidik, kataku sederhana. Setelah aku menemukan pesan-pesanmu. Kamu lupa mengunci ponselmu suatu malam. Kamu tahu. Dia menatapku seolah-olah dia baru pertama kali melihatku. Tapi tunggu, kataku, beralih ke folder baru. Karena ternyata Bianca tidak hanya bertemu denganmu, Baskara. Foto-foto baru muncul. Bianca dan Suryo Prawiro di Celeste, salah satu restoran paling eksklusif di Jakarta. Tangannya menutupi tangannya di atas meja, keintimannya jelas. Wajah indah Prawiro tanpa ekspresi, tetapi aku melihat tangannya mengeras di pangkuannya. Ini tanggal 8 November, kataku. Rabu malam. Andam. Foto lain. Bianca memasuki gedung kantor Suryo Prawiro pada jam 11 malam. Stempel waktunya jelas. Foto lain. Dia pergi pada jam 2 pagi. Dia tidur dengan bosnya, Suryo Prawiro, di Nusantara Capital, untuk mengamankan posisi mitra, kata Suryo, suaranya dingin. Tunjukkan pesan-pesannya. Aku mengeluarkan ponselku, tempatku menyimpan tangkapan layar dari pesan-pesan yang Ibu Retno dapatkan dari akun Bianca yang keamanannya lemah. Ini pesan antara Bianca dan Pak Suryo, kataku, membacakan dari layar. Baskara Wijoyo sangat mudah dimanipulasi. Dia pikir dia yang terpilih. Aku berhenti sejenak, menatap Baskara. Seolah-olah aku akan memilih seorang analis tingkat menengah daripada mitra pendiri. Baskara mengeluarkan suara tercekik. Indah Prawiro berbicara untuk pertama kalinya, suaranya sedingin es. Lanjutkan membaca. Aku beralih ke pesan berikutnya. Baskara terus bertanya kapan aku akan memberitahu istrinya tentang kami. Ini mulai menjengkelkan. Dia harus sabar, tapi dia semakin posesif. Itu tidak benar. Bianca memulai, tetapi Suryo memotongnya. Diam. Diam Zaya. Aku terus membaca. Aku menggunakan apartemennya sebagai tempat bertemu yang nyaman sejak Indah mulai memeriksa kartu kreditmu, Pak. Baskara terlalu bodoh untuk mencium aroma parfummu di bajuku. Kata-kata itu menggantung di udara. Yang ini sangat bagus, kataku, menggulir. Baskara menyebutku belahan jiwanya tadi malam. Aku harus pura-pura menerima telepon agar tidak tertawa di wajahnya. Baskara menatap Bianca, dan sesuatu hancur di belakang matanya kesadaran bahwa semua yang ia pikir mereka miliki adalah kebohongan. Masih ada lagi. Lanjutku. Baskara terus berbicara tentang masa depan kita, bagaimana kita akan go public setelah dia menceraikan Kirana. Seolah-olah aku akan membuang karierku untuk seorang analis putus asa yang masih percaya pada cinta sejati. Ruangan itu benar-benar sunyi kecuali suaraku. Dia di bawah levelku. Selalu begitu. Tapi dia berguna. Apartemennya, pengabdiannya, kesediaannya untuk mempercayai apapun yang kukatakan. Aku akan mempertahankannya sampai aku tidak membutuhkannya lagi. Wajah Baskara hancur. Perasaan yang kurasakan saat melihatnya bukanlah kepuasan. Itu sesuatu yang lebih dingin. Dia menyebutku sederhana. Dia berencana untuk mempermalukanku. Sekarang dia mengerti bagaimana rasanya. Apakah kamu tahu? Tanyaku, menatap lurus ke arahnya. Bahwa Bianca telah menyebutmu putus asa selama berbulan-bulan? Bahwa dia tidak pernah berencana untuk bersamamu? Bahwa dia akan selalu memilih Pak Suryo begitu dia menjadi mitra? Baskara membuka mulutnya,
tetapi tidak ada kata yang keluar. Bianca telah duduk membeku selama ini, tetapi akhirnya, sesuatu dalam dirinya patah. Dia melompat berdiri, kursinya bergeser keras di lantai. "Kalian semua di bawahku." Kata-kata itu keluar seperti geraman, dan tiba-tiba, pengacara perusahaan yang canggih itu hilang. Yang tersisa adalah sesuatu yang mentah dan buruk. "Baskara, kamu menyedihkan," semburnya. "Bergantung pada fantasi tentang kita berdua seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Kamu hanyalah batu loncatan." Tubuh yang hangat saat Pak Suryo sibuk bermain sebagai kepala keluarga. Quote. Baskara tersentak seolah-olah dia telah memukulnya secara fisik. Bianca mengalihkan racunnya kepada Suryo Prawiro. "Dan kamu pikir aku akan mengorbankan karierku untukmu? Kamu pria yang sudah menikah dengan 3 anak. Kamu tidak akan pernah meninggalkan Indah, dan kita berdua tahu itu. Kamu hanyalah cara lain bagiku untuk mendapatkan apa yang kuinginkan." "Dan apa itu?" Suara Suryo sangat pelan. "Posisi mitra, tentu saja." Tawa Bianca tajam dan pahit. "Kamu pikir aku tidur denganmu karena aku menganggapmu menarik? Karena aku peduli padamu? Ya Tuhan, kalian semua sangat mudah ditebak." Pria berkuasa yang berpikir status mereka membuat mereka tak tertahankan. Indah Prawiro berdiri perlahan. "Kamu tidak akan punya karier setelah malam ini. Aku akan menelepon setiap mitra di Nusantara Capital. Kamu akan masuk daftar hitam di setiap firma hukum besar di Jakarta. Kamu pikir aku takut padamu?" Bianca membentaknya, tetapi sekarang ada nada putus asa dalam suaranya. "Aku akan berdiri di atas kakiku sendiri. Aku selalu begitu." "Tidak kali ini," kata Suryo. "Aku sudah mendokumentasikan semuanya. Email yang kamu kirim dari akun perusahaanmu. Rekaman keamanan saat kamu berada di kantorku setelah jam kerja. Klausul moral perusahaan sangat jelas tentang hubungan yang membahayakan integritas profesional." Topeng Bianca sekarang benar-benar hancur. "Kalian semua hanya cemburu. Cemburu karena aku lebih pintar, lebih ambisius, dan lebih bersedia melakukan apa yang diperlukan untuk berhasil. Baskara, kamu mudah karena kamu lemah. Pak Suryo, kamu mudah karena kamu sombong." Dia menoleh ke arahku dengan penghinaan murni. "Dan Kirana kamu mudah karena kamu sederhana." "Itu dia, kata itu lagi." "Benarkah?" tanyaku pelan. Karena dari tempatku berdiri, istri sederhana itulah yang merencanakan seluruh malam ini. Istri sederhana itulah yang mendokumentasikan semuanya, menyewa penyelidik, melacak korbanmu yang lain dan meyakinkannya untuk membantuku. Aku merencanakan makan malam ini sampai ke menitnya. Apakah itu terdengar sederhana bagimu, Bianca? Dia tidak punya jawaban. Aku berjalan ke pohon Natal dan mengambil kotak dekorasi yang kusembunyikan di sana pagi ini. Di dalamnya ada dokumen yang disiapkan oleh pengacaraku, Ibu Siska, minggu lalu. "Baskara," kataku, kembali ke meja. "Ingat perjanjian pranikah yang aku tanda tangani 4 tahun lalu?" Matanya merah, tetapi terfokus padaku dengan tajam. "Yang berarti aku tidak akan mendapatkan apa-apa jika aku mengajukan gugatan cerai dalam 5 tahun, yang dirancang khusus oleh pengacaramu untuk menjebakku?" Aku membuka kotak itu dan mengeluarkan dokumen-dokumen itu. Ada pasal perselingkuhan. Halaman 17. "Jika aku bisa membuktikan kamu telah melakukan perselingkuhan, seluruh perjanjian itu batal demi hukum." Aku meletakkan dokumen-dokumen itu di depannya. "Ini adalah surat gugatan cerai. Pengacaraku akan mengajukannya pada pukul 9 pagi hari Senin. Dan berkat bukti yang telah kukumpulkan berbulan-bulan pesan teks, puluhan foto, tanda terima hotel, catatan keuangan, dan kesaksian seorang mantan detektif polisi, perjanjian pranikah itu tidak lagi melindungimu." Baskara menatap dokumen-dokumen itu seolah-olah ditulis dalam bahasa asing. "Aku akan mendapatkan setengah dari semuanya," lanjutku. "Apartemen ini, yang dibeli dengan warisanku, dana pensiunmu, portofolio investasimu, tabunganmu semuanya akan dibagi sesuai dengan hukum Indonesia." Aku menunjuk ke ambang pintu tempat Ibu Retno berdiri, kamera di tangan, merekam semuanya. Itu Ibu Retno. Mantan detektif, sekarang penyelidik swasta. Dia telah menyaksikan semuanya malam ini, dan dia telah merekam semuanya. Semuanya adalah bukti.
Baskara menatapku, dan aku melihat saat ketika dia benar-benar mengerti apa yang telah terjadi. Kamu merencanakan ini, katanya perlahan. Semua ini, kamu mengundang mereka, kamu mengungkap kami, kamu telah menipuku selama ini. Kamu menyuruhku untuk bersikap manis, kataku lembut. Jadi aku melakukannya. Aku bersikap sempurna. Aku tersenyum dan memasak dan menjadi tuan rumah makan malam kantormu dan memainkan peran sebagai istri yang patuh, sambil mendokumentasikan setiap kebohongan yang kamu katakan padaku. Aku membungkuk agar mataku sejajar dengannya. Kamu menyebutku sederhana, mudah diatur, mudah dikendalikan. Kamu berencana untuk mempermalukanku dengan membuatku menjadi tuan rumah makan malam untuk kekasihmu di rumahku sendiri. Kamu berharap aku akan mengajukan gugatan cerai agar kamu bisa berpura-pura menjadi korban dan mempertahankan segalanya. Suaraku stabil dan dingin. Ya, Baskara, aku merencanakan ini. Setiap detailnya. Karena kamu meremehkanku. Dan itu adalah kesalahan terbesarmu. End quote. Baskara duduk tak bergerak di meja, surat gugatan cerai di tangannya, matanya tidak fokus, menatap ke kejauhan. Sejenak, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara, kemudian Bianca hancur. Dia meraih mantelnya dari lemari dengan tangan gemetar, tidak repot-repot mengenakannya, hanya mencengkeramnya di dadanya, dan berlari ke pintu. Hak sepatunya yang mahal berdentang panik di lantai kayu keras, suara yang tajam dan panik yang bergema di seluruh apartemen. Pintu terbanting di belakangnya, dan kami mendengarnya terhuyung-huyung di lorong menuju lift. Suryo Prawiro berdiri perlahan, gerakannya terkendali, tetapi wajahnya sekeras batu. Indah, katanya pelan. Kita harus pergi. Tetapi Indah Prawiro tidak langsung bergerak. Dia bangkit dan berjalan ke arahku. Terlepas dari semua yang baru saja terjadi, postur tubuhnya sempurna. Dari dekat, aku bisa melihat garis-garis halus di sekitar matanya, ketegangan di rahangnya. Ini adalah wanita yang telah menderita, tetapi menolak untuk hancur di depan umum. Terima kasih, katanya, suaranya cukup rendah hanya untuk ku dengar. Karena telah memberitahuku kebenaran, karena telah memberiku bukti yang kubutuhkan. Saya turut prihatin Anda harus mengetahuinya seperti ini, kataku. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak. Jika Anda tidak melakukan ini, saya mungkin tidak akan pernah tahu. Kami punya 3 anak. Saya perlu mengerti wanita macam apa yang mencoba menghancurkan keluarga saya. Dia berhenti sejenak. Dan pria macam apa yang kunikahi. Dia menoleh ke belakang ke arah Suryo, dan sesuatu yang dingin melintas di wajahnya. Anda lebih kuat dari yang Anda kira, katanya kepadaku. Jangan lupakan itu. Kemudian dia berjalan ke pintu, diikuti oleh Suryo. Saat mereka pergi, aku mendengar suara Indah di lorong, tajam dan memotong. Jangan berani-berani mencoba menjelaskan ini. Jawaban Suryo terlalu pelan untuk kudengar, tetapi suara Indah tidak. 23 tahun pernikahan, dan ini yang kamu lakukan? Kita akan membahas ini di rumah, dengan pengacaraku hadir. Lift berbunyi. Suara mereka menghilang. Maya masih berdiri di dekat meja, ponselnya di tangan, rekaman akhirnya berhenti. Dia menatap Baskara, lalu ke arahku. Jelas tidak yakin apakah harus tinggal atau memberi kami ruang. Maya, kataku pelan. Bisakah kamu memberi kami waktu sebentar? Hanya kami berdua. Dia mengangguk dan pindah ke ruang tamu, cukup jauh untuk memberi kami ruang, tetapi cukup dekat untuk turun tangan jika diperlukan. Baskara akhirnya menatapku. Matanya merah, dan dia terlihat bertahun-tahun lebih tua dari 1 jam yang lalu. Aku harus kemana? Tanyanya, suaranya pecah saat mengucapkan kata-kata itu. Kirana, aku harus kemana? Dia terdengar seperti anak kecil, tersesat dan tak berdaya. Sebagian dari diriku bagian kecil yang tidak kubanggakan ingin menghiburnya. 4 tahun pengkondisian tidak hilang dalam semalam. 4 tahun memprioritaskan kebutuhannya, meredakan masalahnya, menjadi solusi alih-alih menambah stresnya. Tapi aku menekan dorongan itu. Aku tidak peduli kemana kamu pergi, kataku. Apartemen ini milikku. Kamu punya waktu sampai Senin untuk mengambil barang-barangmu. Setelah itu, aku akan mengganti kunci. Kirana, kumohon.
Tidak, suaraku tegas. Kamu membuat pilihanmu. Kamu menyebutku sederhana. Kamu memberitahu Bianca bahwa aku mudah diatur. Kamu berencana untuk mempermalukanku dengan membuatku menjadi tuan rumah makan malam untuk kekasihmu di rumahku sendiri. Aku tidak bermaksud. Tidak peduli apa yang kamu maksud, yang penting adalah apa yang kamu lakukan. Aku menarik napas. Aku memberimu waktu 2 hari untuk mengambil barang-barang pentingmu. Apapun yang kamu tinggalkan akan kusedekahkan atau kubuang. End of. Dia berdiri, perlahan, seolah setiap gerakan merugikannya. Dia mengambil mantelnya, yang telah ia gantungkan di kursi beberapa jam yang lalu ketika dia pikir ini akan menjadi makan malam yang menyenangkan. Di pintu, dia berbalik untuk terakhir kalinya. Maaf, bisiknya. Untuk semuanya. Aku tahu, itu tidak memperbaiki apa-apa, tapi aku tetap minta maaf. Maaf saja tidak cukup, kataku. Pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi klik lembut, suara yang terasa sangat keras dalam keheningan. Aku berdiri di sana, membeku, menatap pintu yang tertutup. Apartemen itu benar-benar sunyi kecuali dengungan kulkas dan suara lalu lintas yang samar dari jalan di bawah. Maya muncul di sampingku. Kak, dan saat itulah aku hancur. Kakiku lemas, dan aku jatuh ke kursi terdekat. Isak tangis keluar dari suatu tempat di dalam diriku yang telah kutahan selama berminggu-minggu, jenis tangisan yang jelek dan terengah-engah yang membuat dadaku sakit dan tenggorokanku terbakar. Maya berlutut di sampingku, melingkarkan lengannya di sekelilingku. Aku di sini, bisiknya. Aku di sini, Kak. Keluarkan semuanya. Aku menangis untuk pernikahan yang kupikir kumiliki. Aku menangis untuk pria yang kupikir adalah Baskara. Aku menangis untuk 4 tahun yang kuhabiskan untuk membuat diriku lebih kecil, percaya bahwa itulah cinta. Aku menangis untuk wanita yang percaya diri, berorientasi karier, dan mandiri saat aku bertemu dengannya, dan untuk wanita kecil, patuh, dan tak terlihat yang telah kujadi. Ibu Retno, setelah memberi kami ruang, diam-diam bergerak di sekitar apartemen. Aku mendengarnya mengemasi peralatannya, melihatnya mengambil foto meja makan yang hancur, bukti untuk berkas hukumku. Dia profesional, efisien, membiarkanku hancur tanpa membuatku merasa diawasi. Kenapa ini tidak terasa lebih baik? Tanyaku pada Maya di sela-sela isak tangis. Aku menang. Aku mengungkap mereka. Aku akan mendapatkan segalanya. Jadi kenapa rasanya seperti ini? Maya menyapu rambut dari wajahku seperti yang biasa dilakukan ibu kami saat kami masih kecil. Karena kamu mencintainya, Kak. Karena kamu percaya pada pernikahan. Balas dendam tidak menghapus rasa sakit itu. Itu hanya membuktikan bahwa kamu cukup kuat untuk melawan. Aku tidak merasa kuat. Aku merasa hancur. Idabla, kamu bisa menjadi keduanya, katanya. Kamu bisa menjadi keduanya, dia memelukku lebih erat. Kamu baru saja membakar seluruh hidupmu sampai ke tanah, Kirana. Tidak apa-apa untuk berduka atas apa yang hilang, bahkan jika kamu harus kehilangannya. Ibu Retno mendekat dengan tenang. Saya akan pergi sekarang. Saya akan mengirimkan laporan lengkap kepada pengacara Anda besok sore. Jika Anda butuh apapun telepon saya, siang atau malam. Aku mengangguk terima kasih padanya. Dia meremas bahuku sekali dan pergi. Maya tinggal bersamaku sampai hampir tengah malam. Dia membantuku membersihkan meja, membuang makanan yang tak tersentuh ke tempat sampah, memasukkan porselen pernikahan yang mungkin tidak akan pernah kugunakan lagi ke dalam mesin pencuci piring. Dia menemukan taplak meja dari lemari linen dan menutup noda anggur di kain putih. Kita akan mengurus ini nanti, katanya. Menginaplah di tempatku, Maya menawarkan. Kamu tidak boleh sendirian malam ini, and cleaners. Tapi aku menggelengkan kepala. Aku harus tinggal di sini. Aku butuh waktu untuk memproses. Kamu yakin? Ya. Dia memelukku erat di pintu. Telepon jika kamu butuh apapun, aku serius. Aku tidak peduli jika itu jam 2 pagi, aku akan datang. Aku tahu, terima kasih. Setelah dia pergi, aku berdiri di apartemen yang tiba-tiba terasa sangat besar dan kosong. Aku berjalan perlahan melalui ruangan-ruangan, melihatnya secara berbeda sekarang.
Dapur tempatku menghabiskan berjam-jam memasak makanan yang hampir tidak pernah diakui oleh Baskara. Ruang makan tempat kami menjamu rekan-rekannya dan aku memainkan peran sebagai tuan rumah yang anggun. Kamar tidur tempat kami berbagi tempat tidur tetapi tidak lagi berbagi apapun. Kehadiran Baskara ada di mana-mana. Pakaiannya di lemari setelan jas mahal, sweater kasmir, semuanya diatur dengan sempurna. Perlengkapan mandinya di kamar mandi, berjejer menurut tinggi di sisinya di meja. Laptopnya di mejanya di ruangan yang seharusnya menjadi kamar tamu tetapi telah menjadi kantornya. Aku mulai mengumpulkan barang-barangnya bukan mengemasnya dengan hati-hati, hanya menarik pakaian dari gantungan, menumpuknya di dekat pintu. Aku ingin barang-barang itu hilang. Aku ingin setiap jejaknya dihapus dari ruangku. Tetapi beberapa hal tidak begitu mudah dihilangkan. Foto-foto di dinding. Hari pernikahan kami berdua tersenyum seolah-olah kami percaya pada belahan jiwa. Perjalanan akhir pekan yang kami lakukan pada tahun pertama pernikahan kami. Lengannya melingkari saya di pesta akhir tahun perusahaannya. Kami berdua berpakaian rapi, tampak seperti pasangan yang sempurna. Apakah semua itu nyata? Atau apakah aku hanya memainkan peran dalam hidupnya bahkan saat itu? Aku menurunkan foto pernikahan kami dan meletakkannya menghadap ke bawah di bufet. Aku tidak bisa melihatnya sekarang. Sofa tempat kami tinggal bersama masih di sini. Kami menghabiskan satu hari Sabtu penuh menjelajahi toko-toko furnitur, berdebat dengan baik tentang kulit versus kain, dan akhirnya berkompromi pada sofa kain abu-abu ini yang tidak kami cintai, tetapi kami berdua bisa mentolerirnya. Aku menyadari, itulah yang menjadi pernikahan kami, kompromi di mana aku melepaskan apa yang kuinginkan dan menerima apa yang bisa ia tolerir. Aku menuangkan segelas anggur untuk diriku sendiri ironisnya, dari botol mahal yang dibawa Bianca dan berdiri di jendela dari lantai ke langit-langit yang menghadap ke menteng. Kota ini berkilauan di bawahku, acuh tak acuh. Di suatu tempat di luar sana, Baskara sedang mencari tempat tidur malam ini. Bianca mungkin sudah mencoba mengendalikan situasi, menelepon teman-temannya, menyusun narasi untuk menjadikan dirinya korban. Suryo dan Indah Prawiro sedang melakukan percakapan yang mungkin akan mengakhiri, atau entah bagaimana menyelamatkan pernikahan mereka. Dan aku di sini, di apartemen yang akhirnya menjadi milikku, merasa kosong meskipun menang. Aku telah menang. Aku mendapatkan semua yang kuinginkan dari balas dendam ini. Baskara terungkap, dipermalukan, dan akan kehilangan segalanya. Karier Bianca hancur. Aku mempertahankan apartemen, setengah dari aset, martabatku. Jadi mengapa rasanya aku juga kehilangan sesuatu? Aku tidak tidur. Aku tidak bisa. Aku duduk di sofa abu-abu tempat kami tinggal bersama dan menyaksikan langit perlahan berubah dari hitam menjadi nila menjadi merah muda pucat. Ponselku ada di meja kopi, dan aku melihatnya menyala secara berkala dengan notifikasi. Sebuah pesan dari Maya, memikirkanmu Kak, telepon jika kamu butuh. Sebuah email dari Ibu Retno dengan catatan awal. Sebuah pesan suara dari pengacaraku yang belum kudengarkan. Pukul 7 pagi, telepon berdering. Aku menjawabnya tanpa melihat layar. Kirana, ini Siska, pengacaramu. Suaranya ceria, profesional, penuh energi. Alasan dia menelepon pada hari Minggu pagi adalah karena kasus ini telah menjadi sorotan bulan ini baginya. Ibu Retno mengirimi saya video tadi malam. Ini sempurna. Jelas. Terdokumentasi, beberapa saksi. Baskara tidak akan melawan ini. Dia tidak bisa. Buktinya sangat kuat. Bagus. Kataku. Suaraku terdengar datar bahkan di telingaku sendiri. Surat gugatan akan diajukan tepat pukul 9 pagi hari Senin. Anda akan mendapatkan kepemilikan eksklusif sementara atas apartemen, dan Baskara akan menerima surat panggilan di kantornya. Lebih banyak saksi, lebih banyak penghinaan publik persis seperti yang Anda inginkan. Mengingat situasinya dan kekuatan bukti kita, saya perkirakan perceraian ini akan selesai dalam 3 bulan. 3 bulan. Dalam 90 hari, pernikahan ini akan berakhir secara hukum. Anda akan mempertahankan kepemilikan penuh atas apartemen, lanjut Siska, jelas membaca dari catatan. Setengah dari semua aset bersama,
termasuk dana pensiun dan rekening investasinya, dan berdasarkan garis waktu perselingkuhan, terutama perselingkuhan yang terjadi saat Anda mencoba untuk hamil, kami akan menuntut ganti rugi yang signifikan untuk tekanan mental. Dia bersemangat. Ini adalah kemenangan baginya, studi kasus yang akan dia ceritakan kepada klien lain. Tapi yang bisa kupikirkan hanyalah wanita yang setahun lalu bahagia, percaya, merencanakan masa depan dengan pria yang ia cintai. Wanita itu sudah pergi, dan akulah yang membunuhnya. Terima kasih, Bu Siska, aku berhasil berkata. Istirahatlah, katanya. Senin kita mulai langkah selanjutnya. Setelah aku menutup telepon, aku duduk di sana, ponsel di tangan, menatapnya. Ibu Retno menelepon berikutnya. Suaranya lebih lembut, lebih prihatin daripada suara Siska. Bagaimana keadaanmu? Aku tidak tahu, aku mengakui. Wajar saja. Kamu baru saja mengatur salah satu konfrontasi paling dramatis yang pernah kulihat dalam 15 tahun melakukan ini. Kamu mengungkap 2 perselingkuhan, menghancurkan karier seorang manipulator, dan mengajukan gugatan cerai dalam 1 malam. Kamu berhak merasa hancur. Kupikir aku akan merasa berbeda, lebih kuat, lebih yakin. Balas dendam itu rumit, kata Ibu Retno. Tidak seperti di film di mana protagonisnya pergi dengan perasaan menang. Kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan untuk melindungi dirimu, untuk mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Tapi itu tidak berarti tidak sakit. Aku memejamkan mata. Apakah aku melakukan hal yang benar? Iya, kata Ibu Retno tanpa ragu. Apa alternatifnya? Membiarkannya menceraikanmu sesuai keinginannya, mengambil segalanya, dan meninggalkanmu tanpa apa-apa? Membiarkannya menyebutmu sederhana dan memperlakukanmu seolah-olah kamu tidak penting? Dia benar. Aku tahu dia benar. Tapi mengetahui itu tidak membuat kekosongan itu hilang. Hadapi satu hari demi satu hari, kata Ibu Retno. Hari ini, istirahatlah, Senin, kita maju. Tapi untuk sekarang, bernapaslah. Setelah aku menutup telepon, aku akhirnya berbaring di sofa. Apartemen itu sunyi kecuali suara samar kota yang bangun di luar. Aku memejamkan mata dan tertidur dalam keadaan setengah sadar yang gelisah di mana suara Baskara bercampur dengan suara Bianca, di mana aku melihat ekspresi wajahnya saat dia menyadari apa yang telah kulakukan dan merasa kuat dan tak berdaya pada saat yang bersamaan. Aku selamat, aku melawan, aku menang, tapi aku belum tahu apa yang akan terjadi setelah kemenangan. Senin tiba. Aku memaksakan diri untuk bangun dari sofa, mandi, mengenakan pakaian bersih. Mataku bengkak karena menangis, dan aku terlihat seperti belum tidur karena memang belum, tapi aku berhasil berdandan. Pukul 9 pagi, Siska menelepon untuk mengonfirmasi bahwa surat gugatan telah diajukan. Baskara telah menerima surat panggilan di kantornya 20 menit yang lalu, di depan rekan-rekannya. Penghinaan publik yang kuinginkan. Bagaimana reaksinya? Tanyaku, tidak yakin mengapa aku peduli. Menurut petugas pengadilan, dia menjadi pucat dan segera pergi. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku berterima kasih padanya dan menutup telepon. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut. Baskara datang dengan perusahaan pindahan pada hari Selasa untuk mengemasi barang-barangnya sementara aku tetap di kamar tidur. Aku tidak ingin melihatnya. Aku tidak ingin mendengar alasan atau permintaan maaf, apapun yang mungkin ia tawarkan. Maya tinggal bersamaku hari itu, bertindak sebagai penghalang fisik di antara kami. Pada hari Rabu, sebagian besar barang-barangnya sudah hilang. Apartemen terasa seperti gua, kosong tetapi entah bagaimana lebih ringan. Proses perceraian berjalan cepat. Dengan bukti yang dikumpulkan Ibu Retno dan video dari makan malam Natal, pengacara Baskara menasihatinya untuk tidak melawan. Perjanjian pranikah itu batal, perselingkuhan itu didokumentasikan tanpa keraguan. Pada akhir Januari, kami hanya menegosiasikan detail. Pembagian aset, syarat-syarat penyelesaian. Baskara menyetujui semua yang diminta Siska. Kurasa dia hanya ingin semua ini berakhir, menghilang dan membangun kembali jauh dari puing-puing reputasinya. Pada bulan Februari, aku mendengar melalui teman-teman bahwa Bianca Pramesti telah meninggalkan Jakarta. Nusantara Capital telah memecatnya dalam waktu 48 jam setelah Natal,
dan tidak ada firma hukum besar lainnya yang mau menerimanya. Dunia hukum itu kecil, dan gosip menyebar cepat. Indah Prawiro mengajukan gugatan cerai terhadap Suryo pada awal Maret. Aku melihatnya di catatan publik. Dia menuntut hak asuh penuh atas anak-anak mereka dan sebagian besar aset mereka. Kuharap dia mendapatkan semua yang ia minta. Perceraianku sendiri selesai pada 12 Maret. Hari Selasa yang biasa saja, tetapi hari itu menandai akhir hukum dari pernikahanku. Aku sekarang memiliki apartemen sepenuhnya. Baskara pergi dengan mobilnya, sisa dana pensiunnya, dan sekitar 30% dari apa yang telah kami kumpulkan bersama. Aku mendapatkan sisanya. Dan perlahan, sangat perlahan, hampir tidak terlihat, aku mulai membangun kembali. Hal pertama yang kulakukan adalah mengubah interior. Skema warna abu-abu dan krem yang dipaksakan Baskara, perabotan yang sesuai dengan estetikanya alih-alih seleraku, karya seni yang ia pilih bukan karena ia menyukainya tetapi karena itu adalah investasi yang bagus. Aku tidak tahan melihatnya lagi. Aku mengecat ruang tamu dengan warna biru tua yang hangat. Aku membeli bantal berwarna oranye dan emas. Aku menggantung seni yang benar-benar kucintai. Lukisan abstrak berwarna-warni oleh seniman lokal, foto-foto lingkungan Jakarta, gambar-gambar yang membuatku merasa damai. Kantornya menjadi studioku. Aku berhenti melukis bertahun-tahun yang lalu ketika Baskara membutuhkan ruang itu untuk ruang kerjanya. Tapi sekarang aku membeli kanvas dan cat minyak dan menghabiskan berjam-jam melukis abstraksi yang membantuku memproses semua yang telah kualami. Kamar tidur diubah total. Linen putih yang kaku dan dekorasi minimalis hilang. Sekarang warnanya hijau sage, tekstur lembut, tanaman di setiap permukaan. Ini adalah tempat perlindungan, bukan showroom. Aku memotong rambutku lebih pendek lebih mudah diatur saat aku mulai berlari pagi setiap hari melalui Menteng. Aku membeli pakaian yang membuatku merasa seperti diriku sendiri, jeans yang nyaman, sweater kebesaran, hal-hal yang tidak akan pernah disetujui Baskara. Wanita yang menatapku dari cermin hampir tidak menyerupai wanita setahun yang lalu. Dia lebih ramping, berkat semua lari itu, dan lebih kuat, berkat pembangunan kembali secara harfiah. Matanya juga berbeda. Lebih tajam, lebih jeli. Kurang percaya, tetapi lebih percaya diri. Dia telah belajar bahwa kebaikan tanpa batas adalah penghancuran diri. Bahwa cinta tanpa rasa hormat hanyalah kontrol. Bahwa terkadang, kamu harus membakar segalanya untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Pada akhir Maret, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aku menerima email melalui komunitas dukungan tempatku menemukan Ibu Retno beberapa bulan yang lalu. Seorang wanita bernama Rina menghubungi. Dia telah menemukan ceritaku di utas-utas itu, dan sedang mengalami hal serupa. Suaminya melakukan gaslighting padanya, mengawasinya, dan dia baru saja menemukan bukti perselingkuhan. Saya membaca apa yang Anda lakukan, tulisnya. Bagaimana Anda mengumpulkan bukti dan melawan? Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan hal yang sama, tetapi saya ingin menghubungi untuk mengetahui bahwa saya tidak sendirian. Aku langsung membalas. Kami menjadwalkan panggilan. Rina berusia 34 tahun, menikah selama 7 tahun, tidak punya anak. Suaminya mengendalikan keuangan mereka, mengkritik semua yang ia lakukan, dan perlahan-lahan mengisolasinya dari teman dan keluarga. Polanya sangat akrab sehingga membuat hatiku sakit. Kami berbicara selama 3 jam. Aku memberitahunya tentang Ibu Retno, tentang Siska, tentang pentingnya mendokumentasikan segalanya sebelum mengambil tindakan apapun. Aku menjelaskan langkah-langkah yang kuambil, kesalahan yang hampir kubuat, hal-hal yang kuharap ku ketahui lebih awal. Pada akhir panggilan, dia menangis, tetapi itu bukan air mata putus asa. Itu adalah air mata seseorang yang akhirnya percaya bahwa pelarian itu mungkin. Terima kasih, katanya. Saya pikir saya terjebak. Saya pikir saya gila. Unquote. Anda tidak gila, kataku padanya. Dan Anda tidak terjebak, Anda akan melewati ini. Dia mengajukan gugatan cerai pada bulan April. Setelah itu, lebih banyak wanita yang menghubungi. 3 pada bulan Mei, 7 pada bulan Juni. Berita menyebar melalui komunitas online. Ada seorang wanita di Jakarta yang membantu orang melarikan diri dari pernikahan yang sulit, menghubungkan mereka dengan sumber daya,
Seorang wanita yang telah mengalaminya sendiri. Aku mulai memberikan konsultasi informal. Bukan terapi, aku tidak memenuhi syarat untuk itu. Tapi perencanaan strategis. Bagaimana mendokumentasikan pelecehan, bagaimana menemukan penyelidik yang baik, bagaimana memahami perjanjian pranikah dan hak-hakmu, bagaimana membangun kasus yang akan berlaku di pengadilan. Aku mengenakan tarif yang bervariasi. Beberapa wanita mampu membayar tarif pasar. Yang lain hampir tidak mampu membayar apapun. Aku membantu mereka semua. Pada pertengahan Juni, aku menyadari bahwa aku secara tidak sengaja telah membangun sebuah bisnis. Bukan event planning, yang selalu dianggap remeh oleh Bhaskara, tetapi sesuatu yang lebih bermakna. Sesuatu yang membantu wanita merebut kembali hidup mereka. Suatu pagi, saat aku sedang berlari seperti biasa, aku mendapat pesan dari nomor yang tidak kukenal. Halo, Kirana. Anda tidak mengenal saya, tetapi saya menemukan nama Anda melalui komunitas dukungan. Saya sedang mengalami hal serupa. Suami saya telah melecehkan saya selama bertahun-tahun, dan saya baru saja menemukan bukti perselingkuhan. Saya membaca cerita Anda. Itu memberi saya keberanian. Terima kasih. Aku berhenti berlari, berdiri di tengah jalan sementara para pelari lain melintas di sekitarku. Ceritaku ada di luar sana, dibagikan, membantu wanita yang tidak akan pernah kutemui. Aku membalas, Anda lebih kuat dari yang Anda tahu. Hubungi jika Anda butuh bantuan. Anda tidak sendirian. Balasannya datang seketika, bisakah kita bicara? Aku takut untuk pergi. Aku menemukan sebuah bangku dan meneleponnya. Namanya Michelle. Dia berusia 32 tahun, menikah selama 6 tahun. Suaminya tidak memukulnya, dia berhati-hati untuk mengklarifikasi itu, seolah-olah itu penting, seolah-olah pelecehan emosional kurang valid daripada pelecehan fisik, tapi dia mengendalikan segalanya. Uang, jadwalnya, persahabatannya, harga dirinya. Saya pikir saya terlalu sensitif, katanya. Dia selalu memberitahuku itu. Bahwa saya terlalu emosional, terlalu dramatis, menciptakan masalah padahal tidak ada. Anda tidak terlalu sensitif, kataku padanya. Itulah yang ia ingin Anda percayai, lebih mudah mengendalikan seseorang yang meragukan dirinya sendiri. Kami berbicara selama lebih dari 1 jam. Pada akhirnya, dia punya rencana, mendokumentasikan segalanya, membuka rekening bank rahasia, menghubungi Ibu Retno untuk pengawasan, menelepon Siska untuk pilihan hukumnya. Anda memberi saya harapan, katanya sebelum menutup telepon. Saya pikir saya tidak punya pilihan. Sekarang saya melihat jalan ke depan. Setelah panggilan itu, aku duduk di bangku itu dan menyaksikan kota bergerak di sekitarku. Para pelari, orang-orang yang berjalan-jalan dengan anjing, keluarga-keluarga yang mendorong kereta bayi. Dan aku berpikir tentang jaringan yang sedang kita bangun, wanita membantu wanita, berbagi informasi, menolak untuk diam. Bhaskara menyebutku polos. Sederhana, mudah diatur. Dia salah tentang semua itu. Sabtu pagi setelah panggilan itu, aku merasa berbeda. Tidak persis bahagia, penyembuhan tidak bekerja seperti itu. Tapi lebih ringan, lebih yakin. Aku mengikat sepatu olahragaku dan melangkah ke hari yang sempurna di bulan Juni. Taman itu hidup dengan musim panas. Para pedagang mendirikan lapak di dekat danau, anak-anak bermain sepak bola di lapangan, pasangan-pasangan berjalan bergandengan tangan. Aku berlari seperti biasa, 8 kilometer. Mendorong diriku keras, merasakan otot-ototku terbakar dan paru-paruku mengembang. Sekitar kilometer kelima, aku menyadari bahwa aku tidak lagi lari dari apapun. Aku lari menuju sesuatu, menuju kehidupan yang sedang kubangun, menuju wanita yang sedang kujadi. Wanita yang sekarang mengerti bahwa harga diri tidak bisa dinegosiasikan. Bahwa disuruh untuk bersikap manis bukanlah cinta, itu adalah kontrol. Bahwa terkadang, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan melawan dengan semua yang kamu miliki. Aku masih punya hari-hari buruk. Hari-hari di mana aku marah karena menyia-nyiakan 4 tahun untuk Bhaskara. Hari-hari di mana aku berduka atas pernikahan yang kupikir kumiliki. Hari-hari di mana pengkhianatan terasa baru, bukan jauh. Tapi aku juga punya hari-hari baik. Hari-hari di mana seorang klien memberitahuku bahwa aku menyelamatkan hidupnya.
Hari-hari di mana aku melukis sesuatu yang indah di studioku. Hari-hari di mana aku melihat sekeliling apartemenku dan merasa benar-benar di rumah untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ponselku bergetar dengan pesan dari Maya. Brunch akhir pekan ini, aku bawa sampahnya. Untuk merayakan 6 bulan kamu jadi wanita hebat. Aku tersenyum, bukan senyum kecil dan menenangkan yang kupakai selama pernikahanku, tetapi sesuatu yang tulus dan ganas. Tentu saja, balasku. Aku akan bawa yang mahal. Itu baru adikku. Bangga padamu, Kok. Aku menyelesaikan lariku, melambat menjadi berjalan saat gedung kuku terlihat. Gedung kuku, apartemenku, tempat perlindunganku, yang telah kuperjuangkan. Aku menaiki tangga alih-alih lift, merasakan sensasi terbakar di kakiku, merasa hidup. Apartemen berbau kopi, yang telah kusetel untuk diseduh sebelum aku lari. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela, menerangi dinding biru, seni berwarna-warni, tanaman yang telah kutempatkan di mana-mana. Ruang ini bukan milik Baskara, bukan milik kami, ini milikku. Aku menuangkan kopi dan berdiri di jendela dari lantai ke langit-langit itu, menatap taman di bawah. Pemandangan yang dulu terasa seperti penjara sekarang terasa seperti kemungkinan. Aku adalah Kirana, istri Baskara Wijoyo. Wanita yang disuruh bersikap manis, yang disebut sederhana dan mudah diatur, yang seharusnya menghilang dengan tenang setelah pernikahannya berakhir. Sebaliknya, aku menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih kuat, tidak bisa dipecahkan. Aku memilih pemberontakan daripada kepatuhan, keadilan daripada keheningan, kebebasanku sendiri daripada kenyamanannya. Dan sekarang, aku hanya Kirana. Tidak didefinisikan oleh pernikahanku atau perceraianku atau bahkan balas dendamku. Hanya diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidak takut dengan apa yang akan datang selanjutnya, aku siap untuk itu. Ponselku bergetar lagi. Wanita lain telah menghubungi, orang lain yang membutuhkan bantuan untuk menemukan jalan keluar. Aku tersenyum dan mengambil ponselku. Inilah diriku sekarang. Inilah yang aku lakukan. Aku membantu wanita berhenti menjadi polos, dan aku belum pernah merasa lebih bangga akan apapun dalam hidupku.